Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, dimanapun Bapak Ibu, teman-teman sedama semuanya berada, kita hari ini sudah melakukan puja bakti bersama-sama dan akan melakukan sharing Dhamma. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia semuanya, sebelum kita mulai sesi sharing Dhamma pada hari ini, dimanapun Anda berada, mari kita beranjali sejenak untuk menghormati dan mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sedama dimanapun Anda berada. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, terpujilah Sang Bhagawa, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia rasanya pada pagi hari ini saya bisa berkesempatan untuk dapat sharing Dhamma melalui Zoom, melalui YouTube ya, Anda saksikan melalui YouTube, melalui Facebook. Juga dimanapun kita berada masing-masing di tengah pandemi ini, kita tetap semangat di hari Minggu untuk melakukan puja bakti dan juga belajar Buddha Dhamma bersama. Di mana pada kesempatan yang berbahagia hari ini, Bapak Ibu teman-teman sedama, topik apa yang akan sama-sama kita bahas dan diskusikan, yaitu tentang keuntungan sebagai Buddhis, atau yang saya beri judulnya adalah Wow, Untung Saya Buddhis. Ya. Dari judulnya aja kita mungkin melihat, loh kenapa disebut wow? Kenapa ada kata untung saya Buddhis gitu ya? Dan kita akan bahas ini Bapak Ibu bahwa ternyata kita menjadi seorang Buddhis itu memang banyak keuntungannya dan luar biasa keuntungannya sehingga saya berikan kata wow di sana. Nanti kita akan bedah itu sama-sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat di akhir sesi nanti. Bapak Ibu teman-teman sedama dapat lebih memahami dan mengerti tentang ajaran-ajaran Buddha Bapak Ibu teman-teman sedama. Belum melaju lebih jauh pada materinya, izinkan saya tentunya untuk memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu, karena tak elok rasanya sebagai orang yang ingin menyampaikan materi tapi tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu, apalagi kita berada di lokasi yang berjauhan yang mungkin saja belum pernah bertemu satu dengan yang lainnya secara tatap muka ataupun dalam kesempatan virtual sebelumnya. Nama saya Randi Tunggeleng, saya sarjana ekonomi, certified public speaker, certified trainer, certified professional motivator, master trainer, Dhamma Duta, dan lain sebagainya. Saya kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1991 dan saat ini sudah tinggal di kota Jakarta sejak tahun 2003 atau sudah sekitar 18 tahun lamanya berada di ibu kota Jakarta. Kegiatan keseharian saya adalah sebagai seorang profesional public speaker, motivator, trainer, dan Dhamma Duta, juga menjadi coach di beberapa perusahaan tentunya dan juga organisasi, sudah berkesempatan berbicara lebih daripada 1000 kali sebagai pembicara publik. Juga memiliki 21 gelar sertifikasi yang sudah saya tempuh, yang sudah saya selesaikan, dan ada beberapa lagi yang sedang dalam tahap penyelesaian. Juga seorang yang pernah menulis buku, lalu juga pernah berkesempatan menerima puluhan rekor Indonesia dan dunia dari berbagai lembaga, di berbagai bidang, khususnya di bidang motivasi dan public speaking. Juga menjadi founder dari sebuah program pelatihan public speaking yang bernama Public Speaking Made Easy, yang sudah memiliki ratusan alumni di berbagai kota dan provinsi di Indonesia, yang mana tujuan dari program ini didirikan atau dibuat adalah untuk membantu membuat banyak orang agar dapat berbicara depan umum atau public speaking dengan baik. Karena sebenarnya banyak orang yang punya pengetahuan, hanya saja kekurangan kemampuan atau keberanian untuk dapat berbicara di depan umum untuk menyampaikannya dengan baik. Nah, oleh karena itu program itu dihadirkan dan mudah-mudahan dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan, khususnya ketakutan, kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Juga menjadi host dan narasumber di berbagai program TV dan radio, dan juga sekarang di berbagai acara podcast ya, karena trennya sedang YouTube dan podcast, juga beberapa kali mengisi, menjadi lulusan terbaik di berbagai program pelatihan public speaking, motivasi, dan juga Dhamma Duta. Jadi juri di berbagai lomba Buddhis seperti Dhamma Desana, Cerdas Cermat, Parita, Dhammapada, dan berbagai lomba lainnya, termasuk juga berbagai perlombaan di luar Buddhis. Dan sebagai Dhamma Duta juga telah mengikuti lebih dari 25 pelatihan, baik khusus dasar agama Buddha maupun khusus Dhamma Duta dari berbagai majelis dan lembaga serta organisasi Buddhis yang ada di Indonesia. Kurang lebih itu Bapak Ibu teman-teman sedama dimanapun Anda berada, perkenalan singkat dari saya. Ini hanya salah satu potret ketika saya menerima sebuah rekor. Kenapa saya pilih yang Muri? Karena mungkin Muri yang paling familiar bagi kita di Indonesia. Walaupun bukan Muri satu-satunya lembaga rekor yang ada di Indonesia, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, ada 2 poin Bapak Ibu teman-teman sedama yang hari ini akan sama-sama kita bahas. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu yang pertama, nanti sama-sama kita akan bahas tentang apa sih keuntungan kita sebagai Buddhis. Karena judulnya adalah Wow, Untung Saya Buddhis. Tentunya
pertanyaan pertama yang muncul di kepala Bapak Ibu teman-teman sedama semua adalah emang apa sih keuntungannya sampai dikatakan wow seperti itu, ya kan? Nah, nanti kita akan bahas itu sebagai poin pertama kita hari ini Bapak Ibu. Tapi tidak bisa semua kita bahas hari ini karena waktu kita cukup terbatas dan banyak sekali keuntungan kita sebagai Buddhis ini. Jadi saya sudah memilih beberapa dulu untuk sesi hari ini yang disampaikan di tahap awal ini. Mudah-mudahan yang lainnya bisa kita bahas lagi di kemudian hari. Ya, saya pilih hari ini ada beberapa yang mungkin sudah pernah kita alami tapi tidak kita sadari atau pernah kita ketahui bahwa, dan ini juga adalah memang salah satu keuntungan yang paling mudah kita rasakan, ya paling mudah kita pahami sebagai umat Buddha. Makanya itu dulu yang saya pilih untuk pertama hari ini ya. Yang kedua nanti yang tidak kalah penting kita bahas Bapak Ibu adalah bagaimana kita menggunakan keuntungannya. Karena setelah kita memiliki keuntungan, kalau kita tidak tahu cara menggunakan keuntungan ini, tentu keuntungannya akan menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat. Seperti halnya ketika kita dalam bisnis, ya Bapak Ibu mungkin ada yang seorang pebisnis di sini, tentu bisnisnya tujuannya mencari keuntungan. Nah setelah mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan, terus kita nggak tahu cara menggunakan keuntungannya, tentu keuntungannya akan menjadi sia-sia atau tidak memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Atau malah bisa menjerumuskan atau membuat kita malah lebih terpuruk. Karena kita tidak tahu cara mengelola atau menggunakan keuntungannya. Walaupun kita sudah untung dari bisnis kita. Begitu juga dalam investasi, ya mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini ada yang seorang investor ya di saham ataupun di platform lainnya. Ini tentunya juga setelah mendapatkan gain-nya, setelah mendapatkan keuntungannya, kalau tidak tahu cara menggunakan keuntungannya, tentu juga keuntungan tersebut tidak memberikan manfaat atau tidak membawa dampak yang positif dalam kehidupan masing-masing. Ya, oleh karenanya hari ini juga kita akan bahas, selain kita tahu apa saja nanti keuntungan kita sebagai Buddhis, kita nanti juga akan mempelajari bagaimana menggunakan keuntungannya agar keuntungan sebagai Buddhis ini bisa benar-benar bermanfaat buat kita, khususnya tentunya dalam mendatangkan kebahagiaan bagi hidup kita masing-masing. Nah, dua poin inilah Bapak Ibu teman-teman sedama janji saya pada hari ini, yang mudah-mudahan di akhir sesi nanti Bapak Ibu teman-teman sedama sudah dapat memahami dan mengerti lebih banyak, lebih jelas tentang kedua hal ini ya. Oke, saya buka dengan sebuah pertanyaan sederhana Bapak Ibu teman-teman sedama. Tidak perlu mungkin dijawab karena kita tidak saling terkoneksi langsung, tapi Bapak Ibu boleh jawab melalui kolom chat. Sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi seorang Buddhis? Saya yakin dan percaya, tentu jawabannya bervariasi. Karena yang nonton di sini mungkin ya dari manapun Anda berada di berbagai kota, mungkin juga dalam berbagai usia. Saya yakin jawabannya ada yang sudah seandainya 40 tahun, ada yang lebih dari 40 tahun, ada yang 30-an tahun, ada yang mungkin 20-an tahun, ada yang belasan tahun, ya kan, ada yang belum sampai 10 tahun, dan ada yang mungkin masih di bawah 5 tahun. Ya kan? Artinya jawabannya ini bervariasi. Tapi paling tidak Bapak Ibu teman-teman sedama ya yang menjadi seorang Buddhis sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, apalagi sampai puluhan tahun, ya itu sudah cukup lama Bapak Ibu, termasuk lama, ya. Karena itu termasuk lama Bapak Ibu memilih menjadi seorang Buddhis, teman-teman sedama. Tentu pertanyaan kedua ini menjadi pertanyaan yang tidak kalah penting, yaitu mengapa Bapak Ibu teman-teman sedama memilih menjadi Buddhis sekian lama itu? Yang jawab 25 tahun, kenapa memilih menjadi Buddhis 25 tahun? Yang menjawab 40 tahun, kenapa memilih menjadi Buddhis 40 tahun? Yang menjawab 12 tahun, kenapa memilih menjadi Buddhis 12 tahun? Coba dijawab, ya kan? Saya juga yakin jawabannya pasti juga bervariasi. Dan tidak sedikit jawabannya adalah yang mungkin, oh saya karena keturunan aja ikut orang tua dari kecil sudah Buddhis, ya udah sekarang Buddhis. Mungkin banyak yang seperti itu. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu sebagai alasan awal. Kita ikut orang tua punya agama, itu lumrah. Tapi pertanyaannya tentu lebih dari itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih mengikuti agama orang tua, iya teman-teman sedama, mungkin pada awalnya sampai kita berusia 17 tahun. Tapi setelah kita lebih dari umur 17 tahun, dan Bapak Ibu teman-teman sedama khususnya sudah memiliki hak untuk memilih agama sendiri, dan tetap memilih agama Buddha dalam hidup Anda, dan hidup Bapak Ibu sekalian, kenapa tetap memilih menjadi Buddhis? Setelah punya hak sendiri memilih agama. Tentu bukan lagi alasannya hanya sekedar ikut. Karena Bapak Ibu teman-teman sudah diberi hak untuk memilih agamanya sendiri secara bebas. Nah, tentu ada alasan di balik itu. Bervariasi, Bapak Ibu silahkan jawab masing-masing dalam pikiran masing-masing, dalam batin masing-masing, ya. Mungkin ya ada yang memang karena sudah merasa cocok dengan ajarannya, sudah merasa nyaman. Ada yang mengatakan mungkin ajarannya karena sangat masuk akal sesuai dengan logika, ya kan. Ada yang mungkin mengatakan ajarannya sederhana, ya kan, mudah dipahami. Ada juga yang mungkin mengatakan karena memang saya lingkungannya, ya, saya nyaman dengan lingkungannya, saya suka dengan suasananya, dan berbagai alasan lainnya. Artinya apapun alasannya Bapak Ibu, Anda menjadi seorang Buddhis hari ini karena beralasan, karena punya alasan. Ya, ini yang penting Bapak Ibu. Karena Anda punya alasan, Anda memilih menjadi Buddhis. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan menjadi Buddhis ini adalah jawabannya menjadi seorang Buddhis, bukan
masih Buddhis, Bapak Ibu. Ya, seringkali kita di Indonesia ini, Bapak Ibu, ya, di lingkungan kita ini, kita seringkali mungkin mendapatkan satu pertanyaan yang sebenarnya kurang relevan dalam kehidupan beragama, hanya karena kekurang pahaman dari setiap individu kita, ya kan, dalam kehidupan beragama di Nusantara yang ada beragama-agama ini. Seringkali pertanyaan ini muncul kepada kita khususnya, ya, dengan pertanyaan seperti ini. Oh, lu masih Buddhis? Oh, kamu masih Buddhis? Oh, Bapak masih Buddhis? Oh, Ibu masih Buddhis? Terus kita juga menjawabnya, oh iya, saya masih Buddhis. Nah, ini dua-duanya keliru, Bapak Ibu, teman-teman sedama. Ya, yang bertanya itu keliru karena tidak paham cara kehidupan beragama. Yang kita menjawab pun juga sebenarnya kurang tepat. Ya, jadi kalau kita ditanya, oh kamu masih Buddhis, Anda masih Buddhis, jawabannya bukan masih. Karena agama itu bukan soal durasi yang akan expired, yang sudah ditentukan dari awal akan expired kapan. Nggak ada, Bapak Ibu. Agama adalah soal pilihan keyakinan secara sadar dan beralasan. Makanya kenapa tadi saya tanya, kenapa Anda menjadi Buddhis? Yang memilih menjadi Buddhis, tentu ada alasannya. Nah, karena ini beralasan dan tidak ditentukan tenggat waktu atau tanggal expirednya, tentu kata masih dalam pertanyaan itu tidak relevan. Maka jawabannya pun jangan kita bilang, oh iya masih. Gitu. Jadi kalau kita mendapatkan pertanyaan dari orang yang kurang paham, dia bertanya, oh kamu masih Buddhis? Jawabannya, oh iya saya Buddhis. Dan saya punya alasan, serta mengerti kenapa saya memilih menjadi seorang Buddhis. Nah, ini yang benar Bapak Ibu. Karena pertanyaan ini, kata masih ini nggak tepat dalam kehidupan agama apapun. Ya, termasuk kita jangan bertanya pertanyaan seperti itu ke saudara kita yang beragama lain. Oh, kamu masih Muslim. Oh, kamu masih Kristen. Oh, kamu masih Katolik. Oh, kamu masih Hindu. Oh, kamu masih Konghucu. Dan seterusnya. Ya kan? Itu kurang tepat, Bapak Ibu. Ya, karena lagi-lagi agama adalah soal pilihan keyakinan berdasarkan alasan dan kesadaran. Bukan ada tenggat waktu durasi tertentu yang sudah ditetapkan sejak awal oleh si pemeluknya. Nah, inilah kecerdasan kebijaksanaan kita dalam kehidupan beragama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi cara kita menjawab pun harus tepat. Seperti itu. Untuk sekaligus mengedukasi orang-orang yang mungkin belum paham cara bertanya dan cara menjawab seputar kehidupan beragama ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu teman-teman sedama sudah memilih menjadi Buddhis sekian lama dan punya alasan secara pribadi, secara spesifik, secara individu tentunya di dalam batin Anda masing-masing. Ya, karena kita tidak berinteraksi di sini. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya jawaban itu. Nah, apapun alasan Bapak Ibu memilih menjadi seorang Buddhis, saya ingin mengucapkan selamat Bapak Ibu, teman-teman sedama. Selamat yang penuh warna untuk Anda semua yang sudah memilih menjadi seorang Buddhis. Ya, selamat yang penuh warna, selamat yang semarak. Kenapa selamat penuh warna? Kenapa selamat yang semarak Bapak Ibu? Karena Anda sudah memilih menjadi Buddhis, karena menjadi Buddhis itu banyak keuntungannya. Ya, sekali lagi kita menjadi seorang Buddhis ini Bapak Ibu, banyak keuntungan kita. Banyak keuntungannya Bapak Ibu ya, banyaknya warna merah. Oke, kita masuk pada poin kita yang pertama Bapak Ibu, yaitu mengapa atau apa ya. Yang pertama tentunya apa keuntungannya. Mengapa dikatakan bahwa banyak keuntungannya? Mengapa dikatakan selamat penuh warna? Emang apa sih kok keuntungannya? Ya kan, itu pertanyaan dari tadi muncul sampai dibilang wow, selamat dan seterusnya. Kita akan masuk pembahasannya Bapak Ibu. Apa keuntungannya? Ya, saya akan bedah atau bahas beberapa Bapak Ibu. Lagi-lagi tidak bisa semuanya pada kesempatan hari ini. Yang pertama, keuntungan kita sebagai Buddhis yang pertama Bapak Ibu adalah kita diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha untuk turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain atau makhluk lain. Dengan bahasa Pali adalah mudita cita Bapak Ibu ya. Ini kita kenal istilah mudita. Nah, ini adalah suatu keuntungan besar Bapak Ibu teman-teman sedama kita sebagai Buddhis. Mungkin ya ajaran turut berbahagia ini tentu ada di mungkin semua ajaran agama. Tapi di dalam Buddhis Bapak Ibu ini adalah ajaran yang spesifik. Ajaran yang merupakan salah satu landasan dalam Buddha Dharma. Kenapa disebut landasan dalam Buddha Dharma Bapak Ibu? Karena dia Buddha ajarkan kita tentang mudita ini turut berbahagia serangkai dengan 4 Brahma Wihara Bapak Ibu. Yang merupakan landasan dalam praktek Dhamma. Ya, kita untuk praktik Dhamma itu kita dianjurkan untuk memiliki cinta kasih, yaitu metta, karuna, yaitu welas asih, ya, mudita yaitu turut berbahagia, dan upeka atau keseimbangan batin. 4 hal ini seringkali dibahas, seringkali diungkap Bapak Ibu di dalam setiap Dhammadesana ceramah yang ada di wihara oleh para Dhammaduta atau para anggota sangga. Ya kan? Mungkin kita sudah sering mendengar tentang 4 hal ini. Maka disebut landasan dalam praktek Dhamma kita. Karena perlu hal tersebut untuk dapat kita maju di dalam perkembangan batin kita, pengembangan praktek Dhamma kita Bapak Ibu. Nah, tapi dalam 4 hal tersebut Bapak Ibu, metta, karuna, mudita, upeka, yang 3 lainnya mungkin seringkali kita mudah pahami atau seringkali dibahas lebih dalam Bapak Ibu. Ya kan, cinta kasih sering banget dibahas, ya kan, welas asih, karuna, lalu upeka, keseimbangan batin. Dari 4 ini, yang poin nomor 3 atau mudita ini sering terlewat begitu saja, baik oleh yang membahas maupun oleh kita yang mendengarnya. Ya, seringkali tidak terlalu teringat di dalam pemikiran kita Bapak Ibu.
kita. Padahal Bapak Ibu, poin nomor 3 ini adalah salah satu poin yang penting dan keberuntungan kita sebagai seorang Buddhis, Bapak Ibu. Kita diberikan ajaran yang begitu luar biasa oleh guru agung kita. Kenapa disebut keuntungan, Bapak Ibu? Ya, karena hidup kita ini, Bapak Ibu, itu ingin mencari bahagia atau ingin mencari menderita? Bapak Ibu boleh jawab masing-masing. Saya yakin dan percaya tentunya kita ingin mencari kebahagiaan. Kalau kita masih ingin mencari penderitaan, nggak usah repot-repot, Bapak Ibu. Setiap hari juga kita dipertemukan dengan mudah tentang banyaknya masalah, tentang banyaknya ketidaknyamanan, tentang banyaknya duka itu sendiri. Karena hidup, saya mudah bilang, sejak kita lahir itu memang sudah akan bertemu dengan namanya duka, ya, ketidaknyamanan, masalah, dan seterusnya, Bapak Ibu. Yang membuat hidup kita itu cenderung tanda kutip menderita. Ya, jadi nggak usah dicari. Tentu kita mencari adalah kebahagiaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan itu mudah atau sulit? Banyak orang tentunya dengan pemahamannya adalah lebih sulit mendapatkan kebahagiaan daripada penderitaan. Dalam satu hari kita saja 24 jam, berapa banyak waktu kita yang cenderung bisa merasakan kebahagiaan. Seringkali kita mendapatkan kebahagiaan itu singkat saja, lalu dia akan berganti dengan cepat menuju masalah-masalah, stres-stres, ya, tekanan-tekanan, dan lain-lainnya. Lagi-lagi hidup kita nggak nyaman. Contoh, kita baru beli mobil baru seandainya, lalu menikmati mobil barunya itu ya kebahagiaannya mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lalu setelah itu yang datang adalah stres. Aduh, ini mobil harus diasuransikan, biaya asuransinya lagi besar, ya kan, belum pajaknya, belum nanti harus siapin uang untuk servisnya, belum kalau mau dipinjam orang bagaimana nolaknya, nggak enak hati, kalau dipakai takut dia baret, lecet, ya kan, mulai kalau uang bensinnya harus pakai yang kualitas baik, biar mesinnya nggak rusak, sedangkan harganya tinggi. Jadi mulai memikirkan banyak hal yang akhirnya menimbulkan kecemasan, ketidaknyamanan, menggantikan kebahagiaan yang tadi baru memiliki mobil baru. Beli gadget baru atau handphone baru pun demikian. Mungkin menikmatinya ya 1 jam, 2 jam. Lalu setelah itu mulai memikirkan biar nggak lecet bagaimana, biar kalau jatuh bagaimana, apalagi kalau beneran jatuh, sakit hati rasanya, ya kan. Kalau dipinjam orang bagaimana, lalu kalau dia seandainya harus isi pulsa, isi kuota, uangnya, seterusnya. Mulai ada pemikiran-pemikiran itu. Ada mulai gangguan-gangguan yang membuat kita stres. Harus cari ke sana, cari ke sini. Ada kerepotan di sana, ada ketakutan di sana, dan seterusnya. Itu semua buah atau bentuk dari ketidaknyamanan, bentuk dari duka. Artinya kita sulit banget untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, sekarang adalah kenapa kita bisa susah banget dapat kebahagiaan? Karena kita selalu ingin bahagia, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita yang menciptakan kebahagiaan itu. Sekali lagi, kita ingin menikmati rasa bahagia, kita baru ingin bahagia dalam batin kita, kalau kita yang buat itu bahagia. Kalau kita yang menciptakan kebahagiaan itu. Kalau bukan kita yang menciptakan kebahagiaan itu, seringkali kita tidak ingin merasakan kebahagiaan itu. Ini sayang sekali, Bapak Ibu. Padahal justru Buddha udah ngajarin kita tentang cara termudah untuk bahagia, yaitu mudita ini. Ya, mudita ini adalah apa, Bapak Ibu? Ketika ada orang lain yang berbahagia, kita tinggal ikut berbahagia atas kebahagiaannya. Betapa mudahnya kita bahagia, Bapak Ibu, dan betapa enaknya hidup kita ketika banyak orang-orang sekitar kita yang berbahagia, kita tinggal ikut menikmati kebahagiaannya, maka kita akan banyak memperoleh kebahagiaan. Sebagai contoh, ketika kita punya 5 menit dalam kehidupan kita, dan di setiap menit ini ada satu objek yang berbeda yang menikmati menikmati kebahagiaan. Dan kita bisa mengikuti atau turut berbahagia atas kebahagiaan yang mereka punya. Maka siapa yang paling banyak bahagianya? Menit pertama seandainya kita melihat tetangga kita bahagia dapat mobil baru. Dia bahagia, kita ikut bahagia. Menit kedua seandainya kita melihat mantan kekasih kita dapat kekasih baru, jalan dengan bahagianya. Dia bahagia, kita ikut bahagia. Menit ketiga kita melihat kompetitor kita berprestasi. Dia bahagia, kita ikut bahagia. Menit keempat kita melihat seekor kucing naik ke meja makan kita, makan makanan yang mau kita makan. Kita lagi ambil minum sebentar, balik-balik kucingnya udah makan makanan kita, lalu dia tidur-tiduran di meja. Kekenyangan sambil bahagia, tanda kutip agak ngeledek kita. Nah, dia kucingnya bahagia, kita ikut bahagia. Menit kelima mungkin kita melihat saudara kita bahagia karena sesuatu hal, lalu kita ikut bahagia juga. Pertanyaan saya, dalam 5 menit tadi, mereka masing-masing punya satu objek kebahagiaan. Mereka masing-masing merasakan satu kebahagiaan. Dan kita ikut turut berbahagia atas kebahagiaan yang mereka punya. Siapa yang paling banyak bahagia? Kita, Bapak Ibu. Ya. Dengan mudita cita ini, kita akan memperoleh kebahagiaan dengan mudah dan dalam jumlah banyak. Dalam 1 menit itu mungkin nggak satu objek yang berbahagia. Ada beberapa objek yang bisa kita lihat mengalami kebahagiaan dan kita turut berbahagia. Tanpa kita harus repot-repot untuk beli mobilnya. Tanpa kita harus repot-repot untuk cari kekasih barunya. Tanpa kita harus repot-repot mungkin untuk berprestasi terlebih dahulu untuk bisa sekedar merasakan bahagia. Ya kan? Ketika sudah ada objek-objek yang berbahagia itu, kenapa kita tidak turut berbahagia? Nah, inilah cara mudah untuk berbahagia. Dan ini keuntungan kita, Bapak Ibu. Karena kita diajarkan oleh guru agung kita untuk mudah bahagia. Ya, selama ini kita mencari-cari kebahagiaan itu, kita sudah diberikan cara termudah untuk bahagia. Bahasa gampangnya adalah nebeng kebahagiaan yang sudah ada, Bapak Ibu. Nebeng aja.
Ilustrasinya begini. Ketika Bapak Ibu teman-teman sedama seandainya dalam satu momen itu belum punya uang yang banyak, tapi setiap hari itu harus pergi ke satu tujuan yang cukup jauh. Anggaplah 5-10 km sekali pergi, lalu pulangnya harus demikian juga. Karena nggak ada uang, ya maka pilihannya hanya bisa jalan kaki. Nah, tiap hari kita jalan kaki ke sana Bapak Ibu bersama satu orang sahabat yang nasibnya sama seperti kita. Tiap hari berdua jalan 5-10 km, habis itu pulang lagi. Karena mau nggak mau harus ke sana, entah itu sekolah, entah itu kampus, entah itu kantor, entah itu pasar, ya kan harus ke sana. Nah, suatu hari setelah 6 bulan berlangsung hal seperti itu Bapak Ibu, dengan sangat menderita kita harus jalani karena capek sekali ya, kaki pegal, keringetan dan seterusnya, tapi nggak ada pilihan. Nah, suatu hari setelah 6 bulan berlalu, teman kita ini nasibnya sama, dapat rezeki, dibelikan kendaraan sepeda motor oleh keluarganya. Lalu sekarang dia untuk pergi ke tempat tujuan tersebut nggak perlu lagi jalan kaki, tinggal naik motor cepet nyampe, nggak perlu capek, nggak perlu keringetan berlebihan Bapak Ibu, sudah bisa sampai. Tapi karena dia ingat perjuangan dia bersama kita setiap hari jalan kaki, dia nggak lupain kita. Sekarang karena dia sudah punya motor, bisa bonceng kita, dia ngajak kita bareng bersama-sama. Ayo, nggak usah jalan kaki lagi. Dulu kita sama-sama capek jalan kaki, sekarang saya sudah punya motor, kamu nebeng aja, ikut saya aja. Nggak usah susah lagi, nggak usah jalan kaki lagi, nggak usah panas-panasan lagi, nggak usah keringatan lagi. Naik motornya cepat sampainya. Terus kita tanya dong, ditawarin seperti itu, bayar nggak nih? Enggak lah, santai aja, nggak usah bayar, tenang-tenang, nggak usah, nebeng aja, gratis. Pertanyaan saya Bapak Ibu, nebeng nggak? Nebeng Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang enggak usah, berarti memang dia membuat dirinya sendiri sengaja menderita. Ada tawaran kemudahan untuk hidupnya, dia tolak. Ya kan sudah nggak bayar, nggak perlu jalan kaki, nebeng aja. Nah, ini sama dengan begini Bapak Ibu. Ketika ada orang lain sedang berbahagia dalam hidupnya, dia tunjukkan kebahagiaannya kepada kita mau nggak nebeng kebahagiaannya? Atau kita memilih tetap dongkol? Paling juga beli mobil baru karena ngutang. Paling juga ini nyogok. Paling juga karena hoki. Paling juga begini. Paling juga begini, nanti juga putus tuh, nanti juga begini. Nah, orang lain sedang berbahagia, menunjukkan kebahagiaannya depan mata kita, menunjukkan mobil barunya, menunjukkan pialanya, menunjukkan mungkin kekasih barunya. Kita bukannya ikut bahagia, kita malah dongkol. Kitanya dongkol, kitanya iri, kitanya nyinyir, dia tetap bahagia Bapak Ibu. Sebenarnya positifnya itu adalah dia sedang menunjukkan kebahagiaannya, tanda kutip mengajak kita untuk turut berbahagia. Tinggal respon kita bagaimana, nebeng atau enggak. Kalau nebeng kita ikut kebahagiaan tanpa repot-repot beli mobil, tanpa repot-repot harus punya pacar baru dulu, tanpa repot-repot nyari piala. Ya, dia yang capek-capek berjuang dapat piala, kita bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Dia yang capek-capek traktir pacarnya, kita bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Dia yang capek-capek beli mobil dan merawat mobilnya, kita bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Siapa yang untung Bapak Ibu? Kalau kita mempraktikkan ajaran Buddha yang ini, kita untung Bapak Ibu. Ya, kita sangat untung, sangat mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tanpa tanda kutip harus berjuang sendiri terlebih dahulu. Tinggal kita mau nggak? Ya, tidak iri hati, tidak dengki, tidak nyinyir, tidak negatif thinking, dan bisa menikmati kebahagiaan. Nebeng Bapak Ibu. Ya, gratis kok. Gratis untuk berbahagia itu. Dan kita akan memperoleh banyak kebahagiaan dan mudah memperoleh. Nah, inilah keuntungan kita kenal dengan ajaran mudita yang Guru Agung kita berikan kepada kita. Turut berbahagia agar kita mudah berbahagia. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Saya lanjutkan pada poin yang kedua. Apalagi keuntungan kita sebagai Buddhis Bapak Ibu teman-teman sedama. Yaitu kita beruntung diberitahu oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa kita akan menerima hasil dari apapun yang kita perbuat, atau kita kenal dengan istilah hukum karma. Loh, apa untungnya kok? Justru karena adanya hukum karma ini, hidup saya itu nggak enak kok, nggak tenang. Ya, karena adanya hukum karma ini kok, apapun kita perbuat akan kita terima itu nggak enak. Gimana untungnya kok? Ya, kalau saya mencuri saya akan kehilangan barang, kalau saya berbohong saya nggak dipercaya, kalau saya membunuh bisa pendek umur, apa enaknya kok? Ya kan, gimana kok Randi ini salah kali, ya kan? Kok dibilang untung? Iya Bapak Ibu, inilah keuntungan kita, karena Buddha ngajarin kita hukum karma. Karena adanya hukum karma ini Bapak Ibu, apapun yang kita perbuat akan kita terima hasilnya. Artinya, tidak ada perbuatan kita yang sia-sia Bapak Ibu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, dia akan kembali kepada kita Bapak Ibu. Bayangkan kalau perbuatan kita semuanya sia-sia di dunia ini. Tidak ada hukum karma. Semua sudah ditakdirkan. Semua sudah digariskan. Semua sudah ditentukan dari sananya. Lu buat apa lagi kita bangun pagi Bapak Ibu? Nggak usah bangun Bapak Ibu. Nggak usah capek-capek masak. Nggak usah capek-capek kerja. Tidur aja. Kalau memang sudah menjadi milik kita, dia akan datang dengan sendirinya. Kan begitu pemikirannya kan? Kalau nggak mungkin lah Bapak Ibu, kalau kita nggak mencari uang tuh rezeki datang dari langit, tiba-tiba turun tembus atap rumah kita. Kan nggak demikian Bapak Ibu konsepnya. Tetap ada memang rezeki karena kita pernah berbuat kebajikan, tapi untuk memperolehnya kita mesti berbuat sesuatu, entah itu bekerja, entah itu berbuat baik, ya, untuk bisa menerima hasil dari apa yang kita perbuat. Justru karena adanya hukum karma ini Bapak Ibu, hidup itu menjadi penuh tantangan, penuh semangat, ya.
penuh optimisme bahwa hidup saya ini akan saya terima, apa yang saya perbuat hari ini tidak akan sia-sia. Sehingga kita bersemangat untuk berbuat kebajikan, bersemangat untuk melakukan sesuatu, bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk bekerja, bersemangat untuk berdagang, bersemangat untuk melakukan hal yang positif. Karena kita tahu bahwa hasil dari apa kita perbuat itu kita yang akan terima, Bapak Ibu. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita buat. Inilah keuntungan kita berkenalan dengan hukum karma. Ya, bahwa Buddha bilang apa yang kita perbuat itu tidak akan sia-sia. Jadi kita apapun kita lakukan setiap hari itu pasti ada gunanya, pasti kita akan terima hasilnya. Jangan sampai kita tiap hari sudah berdana, beramal, ternyata itu nggak ada gunanya. Karena apa yang kita perbuat tidak terima, tidak kembali kepada kita. Nggak ada hukum karma. Terus buat apa buat baik? Ya kan? Buat apa kita kerja keras? Kok nggak ada gunanya? Nah, itu tidak demikian Bapak Ibu pemikirannya. Bahwa semuanya yang kita perbuat itu akan kita terima akibatnya. Sehingga hidup kita ini penuh optimisme. Dan juga apa keuntungan lainnya dari hukum karma ini Bapak Ibu? Hukum karma ini mengajarkan kita satu hal yang sangat kita sukai sebagai manusia. Yaitu apa? Manusia itu Bapak Ibu kecenderungannya sangat tidak suka jika ditentukan hidupnya oleh orang lain. Diatur-atur oleh orang lain, dia nggak suka. Lebih suka kalau dia yang ngatur hidupnya sendiri, dia yang tentukan pilihan hidupnya sendiri, karena dia merasa dia yang paling kenal dirinya sendiri. Ya, makanya ini sering jadi biang masalah Bapak Ibu. Suami istri berkelahi, berantem karena masalah ini. Si istri mau ngatur suami merasa nggak cocok istrinya ngatur, karena ini hidup saya sebagai suami. Suami mengatur hidup istrinya pun kadang nggak selalu bisa terima, karena merasa yang paling kenal dirinya adalah dia. Anak dengan orang tua juga berkelahi dengan demikian. Ya, anak diatur sama orang tua. Si anak merasa sudah cukup remaja, dewasa, bisa ngatur hidup sendiri, paling tahu tentang dirinya sendiri, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus pergi, kapan dia harus tidur dan seterusnya. Si orang tua merasa dia yang mengerti si anak dan punya hak untuk mengatur si anak. Nah, kenapa jadi berkelahi Bapak Ibu? Karena sejatinya tidak ada manusia yang suka diatur. Semua manusia sukanya ngatur dirinya sendiri, ngatur pilihan hidupnya sendiri, karena dia merasa dia yang paling kenal dirinya sendiri. Dan ternyata Buddha sudah katakan Bapak Ibu, melalui hukum karma ini, di semesta ini ada sistem hukum karma yang memberikan kita kesempatan justru memang untuk mengatur hidup kita sendiri. Karena memang tidak ada yang ngatur hidup kita. Yang ngatur hidup kita itu mau jadi seperti apa? Ya kita sendiri melalui perbuatan-perbuatan, melalui karma-karma yang kita buat. Maka kita sutradara hidup kita sendiri Bapak Ibu. Kayak ini yang kita mau. Supaya nggak ribut dengan siapa-siapa, ya kita yang ngatur. Nggak ada yang siapapun yang mengatur kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, dari kita kenapa lahir di keluarga ini, kenapa keuangannya seperti ini, kenapa tubuh kita cacat atau tidak cacat, kenapa wajahnya ganteng atau tidak ganteng, cantik tidak cantik, kenapa otaknya tidak pintar atau pintar, itu semua karena kita yang menentukan dulunya. Nah sekarang ke depannya juga kita tentukan dari sekarang. Nanti ke depannya akan seperti apa, kita yang tentukan. Kalau mau umur pendek ya dari sekarang banyak membunuh Bapak Ibu. Kalau mau sakit-sakitan dari sekarang banyak menyakiti orang, banyak menyakiti makhluk. Ya, kalau nantinya mau panjang umur dari sekarang banyak berbuat baik, banyak menolong, banyak melepaskan hewan tadinya, ya kan? Banyak menolong orang yang sakit. Kalau nantinya mau banyak rezeki, mau hidupnya sukses dari sekarang banyak berdana. Kalau nanti hidupnya mau bijaksana, hidupnya mau seandainya cerdas ya dari sekarang banyak belajar, banyak bertanya. Kan semua ada sebabnya Bapak Ibu. Apa yang mau kita mau itu sudah ada sebabnya. Tinggal dipelajari sebabnya, tinggal tanam benihnya maka buahnya akan hadir. Kalau kita tanam di teras rumah kita biji mangga, tumbuhnya pasti mangga. Jangan berharap tumbuh durian ketika menanam biji pepaya. Ya kan? Kalau kita sudah tanam biji pepaya, ya nanti akan tumbuh pepaya. Nggak mungkin tiba-tiba tumbuh durian. Seperti itu Bapak. Jadi kalau ingin nanti kesuksesan, sudah tahu benihnya harus apa. Kalau nanti inginnya kebijaksanaan, sudah tahu benihnya harus apa. Kalau memang inginnya juga umur pendek, matinya tersiksa, matinya sengsara, sudah tahu juga sebabnya harus apa dari sekarang. Ya kalau ingin pohonnya pohon cabai yang sangat pedas, tanamnya benih cabai. Kalau mau hidupnya nanti sengsara, sakit-sakitan, perih hidupnya, ya tanamlah benih-benih keperihan itu. Ya kan? Jadi kita menentukan hidup kita Bapak Ibu. Inilah keuntungan kita berkenal dengan hukum karma, diperkenalkan hukum karma oleh Sang Buddha, kita diberikan kebebasan 100% menentukan hidup kita sendiri. Mau seperti apa hidupmu sekarang dan ke depan, kamu yang tentukan. Apa nggak enak ini Bapak Ibu? Enak banget. Ya, dan tidak ada perbuatan kita yang sia-sia. Itu istimewanya lagi Bapak Ibu. Enak banget. Ya, ini keuntungan besar buat kita. Saatnya lah kita mengatur hidup kita dengan baik. Saatnya kita menentukan kehidupan kita ke depan mau seperti apa. Ya, saya mau lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini saya belum puas dengan kehidupan saya punya kesempatan untuk memperbaikinya. Tergantung apa yang saya perbuat. Kita yang menentukan hidup kita sendiri. Ini luar biasa enak, Bapak. Ya, luar biasa beruntung kita terkenal dengan ajaran ini. Kita masih bisa memperbaiki semua sesuai yang apa yang kita mau ke depan. Ya, ini poin kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, paling keuntungannya Bapak Ibu kita sebagai Buddhis, yaitu kita diberitahu oleh guru agung kita Sang Buddha bahwa sesungguhnya dosa, tanda kutip ya Bapak Ibu, tidak bisa dihapuskan. Dosa tanda kutip di sini, kenapa saya kasih tanda kutip Bapak Ibu? Karena dosa di sini adalah istilah umum yang kita kenal di Indonesia, ya, bukan istilah dalam Buddhis. Kalau istilah dalam Buddhis kan kata dosa itu bahasa Pali yang artinya ketidaksukaan atau kebencian, Bapak Ibu, yang kita kenal secara umum ya. Yang saya pakai di sini dosa ini bukan yang dimaksud itu.
Ya, tapi dosa dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat di Indonesia ini, dosa yang sering diartikan sebagai perbuatan buruk, Bapak Ibu, ya, perbuatan yang buruk, berbuat dosa gitu ya. Nah, dosa itu yang saya maksud di sini. Nah, dalam ajaran Buddha ini, Bapak Ibu, guru agung kita Sang Buddha ngajarin kepada kita bahwa dosa atau perbuatan buruk tersebut atau yang kita kenal sebagai karma buruk itu tidak bisa dihapuskan, Bapak Ibu, dengan cara apapun. Ya, sudah diperbuat, maka kamu akan tuai hasilnya. Apapun yang kamu perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kamu warisi. Begitulah Buddha sabdakan. Ya, jadi dosa nggak bisa dihapuskan, Bapak Ibu. Inilah keuntungan buat kita. Loh, banyak lagi yang komplain. Lah gimana sih Korandi? Justru ini rugi dong kok. Enak kalau bisa dihapus dong. Gimana sih Korandi ini? Dosa itu enak kalau bisa dihapus kok. Saya udah buat dosa hari ini, buat karma buruk hari ini, ya kan? Lalu saya minta ampun, minta tobat, minta penghapusan, bersih lagi kok. Kalau tadi saya sudah buat 3 karma buruk, 3 dosa, saya minta ampun lalu 0 lagi, kan itu baru untung. Enak dong kok. Gimana sih Korandi? Iya Bapak Ibu. Itu memang kelihatannya enak. Memang sebenarnya itu yang kelihatan enak Bapak Ibu. Namun masalahnya Bapak Ibu, faktanya nih, faktanya sebenarnya tidak bisa dihapus. Ketika kita mengira bisa dihapus, dan hanya tanda kutip Sang Buddha bilang seolah-olah bisa dihapus hanya agar kita happy, hanya agar kita ikut beliau, hanya agar kita dekat-dekat dengan beliau, lalu beliau memanipulasi bilang bisa, tapi faktanya nggak bisa, itu kan menyakitkan Bapak Ibu. Justru beliau bukan tipikal guru yang seperti itu. Beliau tipikal guru yang menyampaikan fenomena alam semesta ini apa adanya. Yang nggak enak, yang buruk pun dikasih tahu apa adanya. Hidup adalah duka, ya memang duka. Nggak ada bila-bila hidup adalah penuh sukacita. Karena memang realitanya hidup penuh masalah Bapak Ibu. Tapi beliau tidak berhenti di duka kan. Beliau bila ada sebabnya dan bisa berakhir, serta memberikan resep untuk mengakhirinya. Itu keistimewaan Buddha. Ya, nggak langsung dibilang di awal sukacita, lalu kita terjebak dalam pemikiran yang keliru. Nah, sama dengan fakta yang di sini, Bapak Ibu. Buddha nggak bilang demi mencari pengikut yang banyak, bilang aja lah dosa bisa dihapus. Nggak ada, Bapak Ibu. Buddha tetap bilang dosa atau karma buruk tetap nggak bisa dihapus. Apapun yang sudah diperbuat akan diwarisi. Nggak enak. Ya, tapi karena Buddha nggak tahu apa adanya, Bapak Ibu, dan itu faktanya, itu menjadi keuntungan buat kita. Loh, kok bisa keuntungan? Kok iya? Dengan kita tahu nggak bisa dihapus, Bapak Ibu, kita nggak berharap untuk dihapus. Sehingga ketika kita sudah berbuat karma buruk, terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbuat karma buruk, kita bisa tidak menambahnya lagi. Dan karena kita tahu nggak bisa dihapus, kita akan senantiasa mengerem perbuatan sebelum kita buat, kita sudah menahan Bapak Ibu, supaya kita nggak buat. Karena kita tahu ini nggak bisa dihapus dengan cara apapun, kita akan terima akibatnya. Dengan pemahaman bahwa nggak bisa dihapus, kita akan mengerem perbuatan buruk kita. Dan kalau kita sudah terlanjur buat, kita nggak akan nambah-nambah terus. Bayangkan kalau kita kiranya bisa dihapus Bapak Ibu, mindset kita kira bisa dihapus nih dosanya, dosa bisa dihapus. Kita sudah buat dosa 5 kali, terus kita pengampunan, penghapusan, pertobatan Bapak Ibu, lalu 0 lagi. Terus kita bisa mikir, oh sudah 0 lagi, buat lagi 1, 2, nggak apa-apa deh ya. Kan sudah 0, nggak bakal berbuah juga, sudah nggak ada akibat. Kita buat lagi 2. Kita kira punya kita sekarang sisa 2. Padahal secara hukum alam mencatatnya 7. Bayangkan Bapak Ibu. Nah 2 ini kita hapus lagi, tobat lagi, ampun lagi. Kita kira sudah 0 lagi, kita buat lagi 8 Bapak Ibu. Gampang aja tinggal tobat lagi malam. Ya kan 8 tambah 7, 15 Bapak Ibu saldo kita. Kita kira baru 8. Kita hapus lagi nanti malam, tobat lagi. Dan 0 lagi kita kira. Besok nambah lagi 2. Kita kira baru 2, ternyata sudah 17. Bayangkan kalau ini bergulung terus Bapak Ibu. Dan kita akan terima buahnya karena kita kira sudah dihapus. Padahal secara hukum alam tidak bisa dihapus dengan cara apapun. Apa yang kamu sudah tanam akan kamu terima. Ya, Buddha ngajarinya begitu Bapak Ibu. Lalu tapi Buddha nggak berhenti sampai di sana. Buddha juga menjelaskan tentang hukum air dan garam Bapak Ibu. Ilustrasi air dan garam. Apa maksudnya air dan garam ini teman-teman Bapak Ibu sekalian? Ya, garam itu diibaratkan karma buruk, rasanya asin. Garam itu rasanya asin, diibaratkan karma buruk. Air tawar, rasanya tawar kan, Bapak Ibu, itu diibaratkan karma baik. Nah, ilustrasinya begini. Ketika kita punya air 1 gelas, Bapak Ibu, 1 gelas air mineral, lalu kita ambil garam segenggam. Dan kita masukkan garam segenggam ini ke dalam air mineral tersebut, yang berisi 1 gelas tadi. Sekarang pertanyaan saya, rasa airnya ini sekarang sama nggak dengan sebelum ada garam, atau sekarang berubah? Tentu jawabannya berubah, menjadi lebih asin. Oke, asin sekarang. Nah, sekarang air segelas ini, Bapak Ibu, yang sudah bersama garam ini, kita tuang ke dalam sebuah ember yang hampir berisi penuh airnya. Lalu ketika kita tambah air segelas, dia menjadi penuh. Pertanyaan saya, apakah air di ember ini rasa asinnya sama dengan rasa asin air di gelas tadi? Beda dong kok. Oke, sekarang air di ember ini, yang tadi Bapak Ibu, kita tuang lagi dalam sebuah bak mandi yang berisi hampir penuh airnya. Lalu tambah air seember, dia menjadi penuh. Pertanyaan saya, apakah air di bak mandi ini rasa asinnya masih terasa? Oh, hampir nggak terasa lagi kok. Beda banget dengan di ember, apalagi di gelas. Oke, terakhir, air sebak mandi ini tuang ke dalam sebuah kolam berenang berisi penuh, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah di kolam berenang itu, setelah kita tuang air dari bak mandi itu, rasa asinnya masih terasa di kolam berenang?
Enggak sama sekali kok, nggak ada rasanya. Pertanyaan kedua, apakah garamnya masih ngikut dari awal? Iya, Bapak Ibu. Dari dia di gelas pindah ke ember, pindah ke bak mandi, dan pindah ke kolam berenang, itu garamnya ngikut, Bapak Ibu. Tapi kenapa tidak terasa? Karena ketika kita punya garam hanya segenggam dan airnya sudah sekolam berenang, Bapak Ibu, maka asinnya sudah nggak terasa. Tapi dia masih ngikut, Bapak Ibu. Masih ngikut. Nah, ini artinya apa? Ketika kita sudah berbuat satu karma buruk, Bapak Ibu, yang rasanya asin tadi, sebenarnya dia akan ngikut, dia pasti berbuah. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Perbanyak karma baiknya. Perbanyak karma baik kita, perbanyak airnya, supaya nanti ketika karma buruk ini berbuah, dia tidak akan terlalu berdampak pada diri kita. Dia tetap berbuah, tapi nggak terasa buat kita efeknya. Ya, tetap berbuah, tapi nggak ngefek, Bapak Ibu. Bahasa agama itu nggak ngefek buat kita. Contoh begini, ketika kita berbuat satu karma buruk nih, perbuatan buruk, mencuri, kita nanti akan terima buah, tercatatnya secara hukum karma, kita akan terima buahnya adalah kehilangan uang 1 juta pada tanggal 1 Agustus. Secara hukum alam sudah tercatat demikian. Nah, ketika kita punya air hanya segelas, Bapak Ibu, itu ibaratnya ketika tanggal 1 Agustus datang, kita kehilangan uang 1 juta, di posisi kita punya uang hanya ada 1 juta, Bapak Ibu. Kita kehilangan uang 1 juta, di posisinya kita hanya punya uang 1 juta. Bagaimana rasanya, Bapak Ibu? Tentu sangat menyakitkan. Hanya punya uang 1 juta, hilang semua. Bayangkan, ya. Tapi beda cerita ketika air kita sudah sekolam. Ketika 1 Agustus tiba, hilang 1 juta, di posisi saat itu kita punya uang sedang 1 miliar, atau 100 juta, atau mungkin 10 miliar, atau 2 miliar. Ya, tetap hilang 1 jutanya, Bapak Ibu. Karena karma buruk nggak bisa dihapus, dia tetap berbuah. Tapi apakah rasanya sama ketika kita kehilangan 1 juta di posisi uang hanya 1 juta? Berbeda, Bapak Ibu. Mungkin tetap ada sedihnya hilang 1 juta, tapi nggak semenderita kehilangan 1 juta ketika posisinya 1 juta, hanya 1 juta. Ya kan? Ya sudahlah, hilang 1 juta. Ya sudahlah. Tapi karena dia punya 1 miliar, sangat banyak, Bapak Ibu. Mungkin dia hanya dianggap uang jajannya yang hilang. Nggak terlalu berdampak. Walaupun tetap hilang, Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud. Garam itu tetap ngikut, Bapak Ibu. Karma buruk tetap akan berbuah. Sudah menanam perbuatan buruk mencuri, tetap akan kehilangan uang 1 juta di tanggal 1 Agustus. Sekarang permasalahannya adalah, yang bisa kita lakukan, mengubah kondisi 1 Agustusnya ini, saat itu karma baik kita seberapa banyak. Sehingga dia berbuah itu berdampak banget, nggak ngefek banget ke buat kita, atau tidak. Nah, ini kita yang menentukan melalui hukum air dan garam ini. Ya, artinya kita diberitahu, kalau kita sudah berbuat buruk, ya nggak apa-apa. Cepat-cepat, bukannya minta tobat, minta ampun untuk berharap dihapus, bukan. Tapi cepat-cepat kita sadari untuk tidak menambahnya lagi, dan cepat-cepatlah kita menambah kebajikan, agar ketika nanti karma buruk ini berbuah, dampaknya tidak terlalu menyakitkan buat kita yang menerimanya. Inilah keuntungan kita, Bapak Ibu, mengenal ajaran Buddha. Buddha ngajarnya sampai segitu detailnya, Bapak. Ya, ini keistimewaan keberuntungan kita. Yang keempat, Bapak Ibu, apalagi keuntungan kita sebagai Buddhis. Kita diberitahu oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa segala sesuatu tidaklah kekal dan pasti berubah. Yaitu Bapak Ibu mengenal ajaran Buddha Pali. Buddha ngajarnya sampai pasti berubah, Bapak Ibu, nggak ada yang kekal. Lo apa untungnya kalau gitu, Korandi? Kok Randi gimana sih hari ini bahas topik ini kok semuanya yang nggak ada untung-untungnya? Nah, ini lagi pemikiran kita yang keliru, Bapak Ibu. Justru keuntungan besar buat kita berkenalan dengan ajaran Buddha, di mana Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan kita bahwa segala sesuatu tidak kekal, pasti berubah. Tapi nggak ada untungnya dong, kok gara-gara anicca ini kok, gara-gara adanya ketidakkekalan ini kok, saya itu jadi bisa tua. Gara-gara adanya anicca ini kok, saya itu bisa jadi tiba-tiba rezekinya menurun. Jadi yang tadinya ada uang jadi miskin. Gara-gara adanya anicca ini kok, saya itu bisa jadi sakit. Apa enaknya ada anicca kok, coba semuanya kekal. Iya kan? Saya bisa sehat terus-terusan, saya bisa kaya terus-terusan, ya, saya bisa muda terus-terusan. Nggak ada enaknya anicca ini kok, apa untungnya? Iya, Bapak Ibu, karena kita yang belum paham. Karena adanya ketidakkekalan inilah anicca, Bapak Ibu, maka yang sakit bisa jadi sembuh. Karena sakit pun tidak kekal. Sakit bisa berubah menjadi sembuh. Karena adanya anicca ini, Bapak Ibu, ketidakkekalan, maka yang miskin bisa berubah menjadi lebih kaya. Karena miskin juga tidak kekal, bisa berubah. Karena adanya anicca inilah, Bapak Ibu, maka kepintaran kita bisa berubah dari yang tadinya kurang pintar menjadi lebih pintar. Karena tingkat kepintaran juga bisa berubah. Karena adanya anicca inilah, Bapak Ibu, yang seandainya kaya bisa semakin kaya. Karena adanya anicca inilah, Bapak Ibu, yang anak-anak bisa jadi dewasa. Tidak selamanya dia anak-anak. Tidak selamanya dia diatur-atur. Ya, karena adanya hukum ketidakkekalan inilah, Bapak Ibu, hidup kita menjadi indah. Kenapa? Karena kondisi kita hari ini masih bisa berubah lebih baik ke depan. Kalau hari ini kita belum puas dengan keadaan kita masih ingin lebih baik dari segi kesehatan, kita masih ingin lebih baik dari segi keuangan, kita masih ingin lebih baik dari segi popularitas, kita ingin lebih baik dari segi pendidikan kita. Semuanya masih mungkin, Bapak Ibu, karena adanya anicca ini. Kondisi Anda hari ini tidak akan sama persis dengan besok, dengan lusa, dengan tahun depan. Optimislah, bisa berubah. Dan bisa berubah menjadi lebih baik, tergantung apa yang Anda lakukan hari ini. Karena adanya hukum anicca inilah, Bapak Ibu, hidup kita bisa menjadi lebih baik daripada hari ini.
karena hari ini tidak kekal. Kondisi yang hari ini tidak kekal, Bapak Ibu. Ya, karena adanya anicca inilah hidup kita menjadi bermakna dan bisa menjadi lebih baik. Jadi anicca ini tidak buruk, Bapak Ibu. Ya, seringkali kita yang keliru. Ketika adanya orang meninggal muncul kalimat anicca, sabe sangkara anicca. Orang meninggal. Kalau orang sakit pun seringkali masih muncul sabe sangkara anicca. Kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan anak, sabe sangkara anicca. Semuanya tidak kekal. Jadi akhirnya di pemahaman umum itu mengira anicca itu kesannya hanya buruk, Bapak Ibu, jelek. Padahal enggak demikian, Bapak Ibu. Anicca itu sifatnya netral. Apapun yang berubah itu memang anicca, semuanya bisa berubah. Jadi jangan hanya karena orang meninggal, orang sakit, orang kehilangan itu kita bilang sabe sangkara anicca. Yang nanti persepsinya jadi negatif. Ya kan? Sebenarnya Bapak Ibu, ketika orang menikah itu juga sabe sangkara anicca. Yang tadinya dia jomblo menjadi tidak jomblo lagi. Jadi ketika datang ke pernikahan pesta bisa aja kita ucapkan sabe sangkara anicca. Statusmu sekarang sudah tidak single, sekarang kamu sudah punya pasangan hidup. Orang beli rumah baru, sekarang dari satu rumah jadi 2 rumah, sabe sangkara anicca. Dulu rumahmu hanya 1, sekarang sudah punya 2 ya. Orang buka cabang baru usahanya, sabe sangkara anicca. Dulu kamu tokonya hanya 1, sekarang sudah punya 2 cabang. Ya kan? Tadinya rumahnya kontrak jadi bisa punya rumah sendiri, sabe sangkara anicca. Kamu sudah membaik keuangannya. Dulu kamu hanya kontrak, sekarang sudah punya rumah sendiri. Dan seterusnya Bapak Ibu. Karena memang semua karena berubah kan. Karena semuanya, karena adanya anicca segala macam itu bisa jadi berubah. Yang tadinya kontrak jadi bisa punya rumah, yang tadinya naik motor jadi bisa beli mobil, yang tadinya punya tokonya 1 jadi bisa punya banyak cabang, yang tadinya hanya karyawan bisa berubah jadi pengusaha, seandainya punya usaha banyak mempekerjakan orang, tadinya dari karyawan sekarang dia di bos. Karena anicca kan. Apakah anicca segitu negatif, Bapak Ibu? Kalau Anda bisa berubah dari hari ini menjadi lebih baik, itu karena anicca, Bapak Ibu. Ya? Jadi inilah keuntungan besar kita sebagai Buddhis kenal dengan anicca. Kita punya kesempatan untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita lanjut kalau baik. Keuntungan kita berikutnya lagi apa Bapak Ibu sebagai Buddhis, teman-teman sedama? Yaitu kita diajarkan ajaran yang sesuai dengan logika, masuk akal, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin tadi di antara Bapak Ibu ada yang menjawab ketika saya tanya kenapa memilih menjadi Buddhis, jawabannya ada yang kalimatnya kurang lebih seperti ini. Oh karena sesuai logika kok, karena ajarannya masuk akal, dan seterusnya. Itu tidak salah Bapak Ibu, benar demikian. Karena saya pun menjadi seorang Buddhis ketika ketemu ajaran Buddha pertama kali, ya saya jatuh cinta pada ajaran Buddha karena alasan yang ini. Ya, sangat masuk akal dan logika Bapak Ibu. Karena saya termasuk orang ketika masa kecil saya itu tidak ketemu ajaran Buddha di sekolah dasar saya Bapak Ibu, karena bukan sekolah Buddhis. Jadi temunya ajaran agama yang lain. Tapi saya adalah orang yang punya pertanyaan kritis Bapak Ibu. Yang saat itu belum memuaskan jawabannya buat saya. Yang bukan pandangan Buddhis Bapak Ibu. Saya sering kali bertanya begini. Kenapa ya hidup ini, dunia ini sepertinya kurang adil? Ya, ada orang yang terlahirnya kaya raya, pintar, cakep, panjang umur, sehat, hidupnya sepertinya indah sekali, tapi di sisi lain kita melihat ada orang yang sudah lahirnya miskin, jelek, bodoh, sakit-sakitan, cacat pula, umur pendek lagi. Kok kontras sekali? Saya tanya seperti itu. Lalu jawaban dari guru agama saya non-Buddhis ini, jawabannya ya, karena itu sudah ditakdirkan. Itu sudah rahasia. Itu sudah kehendaknya. Itu sudah begitu. Saya belum bisa terima saat itu Bapak Ibu. Saya belum bisa terima. Kenapa? Karena saya melihat kalau ini dikatakan kehendak, kalau ini dikatakan cobaan, ya kalau cobaan dibagi rata dong gitu loh. Maksudnya yang cacat mungkin tapi dia kaya ya, dan cakep. Yang mungkin dia miskin tapi dia mungkin pintar. Ya kan itu masih rata-rata lah. Tapi ini kan ada yang kontra sekali. Ada sudah miskin, bodoh, jelek, sakit-sakitan, tapi sisi lain ada yang sangat jauh tingginya gitu. Nah, ini kan kurang pas kalau bilang cobaan Bapak Ibu karena tidak rata. Dan juga saya mempertanyakan soal keadilan. Kalau dikatakan memang ini yang ada yang maha adil, lalu di mana keadilannya kalau hal seperti ini? Nah, itulah jawabannya rahasia Bapak Ibu. Nah, saya belum puas dengan jawaban itu, sehingga ketika saya bertemu dengan guru sekolah saya di sekolah ajaran guru agama Buddha, saya tanya pertanyaan yang sama Bapak Ibu ketika itu, dan jawabannya sangat mengejutkan saya. Karena sangat simpel jawabannya, tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu mencari bahwa ini rahasia atau apapun itu, langsung jawab simpel. Nah, itu semua ada sebabnya. Nggak usah dibingungkan, semua kondisi dunia ini ada sebabnya. Perbedaan-perbedaan itu karena ada sebab yang berbeda. Loh, karena kelahiran manusia ini bukan karena di sosok yang menciptakan, tapi karena karmanya sendiri. Lah, apa itu karma? Dijelasin lah lebih panjang lebar Bapak Ibu, saya jadi mengerti dan menurut saya itu lebih masuk akal. Kenapa orang terlahir cacat? Kenapa orang terlahir panjang umur? Kenapa orang terlahir cantik, pintar, bodoh, dan seterusnya? Karena ada karmanya yang berbeda. Jadi tidak heran jika ada yang kontrasnya sangat jauh. Mungkin karena memang karma buruknya sangat parah sehingga dia mendapatkan semua yang buruk, yang jelek, mulai dari bodoh, sakit-sakitan, miskin, dan seterusnya. Yang ini terlalu banyak. Pertanyaan lain berikutnya Bapak Ibu pernah saya tanyakan dulu kepada guru agama saya non-Buddhis, lebih tajam lagi, saking kritis saya. Lalu kenapa ada manusia hidupnya sangat susah di pinggir jalan, di tempat penampungan sampah, makannya bahkan makanan sampah.
tapi yang dikatakan makhluk mulia di manusia. Namun di sisi lain kita bertemu dengan banyak hewan peliharaan hidupnya jauh lebih tanda kutip sepertinya tidak sengsara. Makannya makanan impor, diberi suntikan vaksin, dibawa jalan-jalan, diberikan tempat tidur yang hangat, ya, dibawa ke salon yang mahal dan seterusnya. Lalu kalau dikatakan manusia makhluk ciptaan yang paling mulia, lalu di mana keadilan ini, Bapak Ibu? Sedangkan hewan dikatakan oleh mereka adalah untuk melayani manusia. Nah, ini saya pertanyakan juga, jawabannya belum ketemu yang sesuai, Bapak Ibu. Masih dikatakan rahasia dan seterusnya. Dan di Buddhis semua ada jawabannya, Bapak Ibu. Ya, di Buddhis semua ada jawabannya dan menurut saya sangat masuk akal. Apa jawabannya, Bapak Ibu? Sangat sederhana. Ya, ini saya bagi hari ini sederhananya, Bapak Ibu. Tentu penggalian lebih dalam nanti ada lagi, Bapak Ibu bisa gali lebih jauh ya. Tapi paling sederhana saya dapatkan saat itu begini, Bapak Ibu. Untuk usia saya saat itu masih SMP. Diberikan oleh guru saya, ilustrasi sangat mudah lah, mungkin sangat sederhana untuk umur saya saat itu. Begini, jadi sebab kelahiran itu ada. Nah, ketika kita lahir sebagai manusia atau bukan, salah satu sebabnya adalah faktor sila atau moral, Bapak Ibu. Sila yang kita lakukan, moralitas perilaku kita. Nah, kalau kita bisa lahir sebagai manusia, berarti silanya baik di kehidupan sebelumnya. Lahir yang jadi binatang, jadi hewan ini berarti silanya perilakunya dulu seringkali buruk. Maka dia menjadi binatang. Nah, menjadi manusia hidupnya kaya berarti dulu dia perilakunya baik secara sila, secara moral, dan dia sering beramal, berdana. Maka dia lahir kembali menjadi manusia karena silanya, dia kaya raya, hidupnya enak karena dananya. Tapi dia menjadi manusia hidupnya miskin, berarti dulu silanya bagus, tapi dananya kurang. Pelit, Bapak Ibu. Maka dia tetap jadi manusia karena silanya, tapi dia miskin, melarat, sengsara karena dananya yang kurang. Sebaliknya, dia menjadi hewan karena silanya yang jelek, ya, tapi dia menjadi hewan yang peliharaan yang hidupnya enak seperti kucing, anjing, dan berbagai burung, ikan, seterusnya yang mungkin peliharaan dikasih makan makanan bermerek segala macam. Itu karena dulu silanya jelek, maka dia menjadi hewan, tapi dananya cukup baik, maka dia menjadi hewan yang tidak terlalu sengsara hidupnya. Makannya terjamin, tidurnya enak, ada vitamin dan seterusnya. Ya, tapi ada juga yang menjadi binatang, hewan, tapi hidupnya sengsara. Sudah di pinggir jalan, nggak ada yang pelihara, ditendang orang, disiram air panas, dilindas motor, makan ngais-ngais sampah, dan seterusnya. Nah, ini berarti dulu silanya jelek, maka menjadi binatang atau hewan, dan dananya kurang pelit, maka dia menjadi binatang yang sengsara hidup. Begitu saya dilaksanakan seperti itu, Bapak Ibu, bagi saya terang sekali. Semua ada sebabnya dan jelas sebabnya, maka pertanyaan saya merasa sudah terjawab. Dan bagi saya itu masuk akal. Jadi tidak ada ketidakadilan di sini. Bukan karena sosok yang maha adil menjadi tidak adil, tapi karena semua berdasarkan sebab-sebab yang dibuat oleh si masing-masing ini. Sehingga itu justru menjadi sangat adil. Karena dia menerima apa yang diperbuat, orang lain tidak menerima apa yang orang lain perbuat. Ya, si A tidak menerima apa yang B buat. Si A hanya menerima apa yang A buat. Nah, ini adil, Bapak. Bukan karena coba-coba, bukan karena cobaan, bukan karena apapun. Bukan karena rahasia, semuanya terang benderang. Nah, bagi saya, keuntungan saya mengenal ajaran ini, maka saya pelajari lebih jauh lagi. Ya, termasuk masuk akal, Bapak Ibu. Menurut saya ajaran Buddha masuk akal. Ya, apapun itu. Mungkin bagi kita, Bapak Ibu, ada yang kadang mengatakan, tapi ada yang nggak masuk akal kok. Ada ajaran Buddha yang nggak masuk akal. Abinya itu nggak masuk akal kok. Jana nggak masuk akal buat saya. Kemampuan mata batin, mata dewa nggak masuk akal buat saya kok. Iya, Bapak Ibu. Bagi kita yang mungkin belum mencapai merealisasi atau merasakan atau memiliki hal tersebut, kita merasa itu nggak masuk akal. Tapi sebagai umat Buddha yang bijaksana, kita jangan langsung bilang itu nggak masuk akal, Bapak Ibu. Kita jangan klaim seperti itu. Kenapa demikian? Bukan karena saya bilang pasti masuk akal, bukan, Bapak Ibu. Kita harus mengerti begini. Ada di dunia ini, Bapak Ibu, hal bukan ajarannya atau bukan sesuatunya itu yang nggak masuk akal. Akal kita yang belum nyampe, Bapak Ibu, pada level itu. Bagi orang yang sudah sampai akalnya pada level itu, dia akan bilang ini masuk akal. Ya, bagi orang yang sudah memiliki kemampuan mata dewa yang bisa melihat makhluk lain, bisa melihat hal-hal lain, bagi dia kemampuan ini masuk akal. Bagi orang yang sudah mencapai abinya, dia akan bilang abinya masuk akal. Bagi orang yang bisa menembus jana, jana masuk akal. Paham, Bapak Ibu ya? Ya, jadi tergantung dia sudah sampai atau belum levelnya. Jangan-jangan bukan itu yang nggak masuk akal, Bapak Ibu, sesuatunya, tapi level kita yang belum nyampe. Ini sebagai ilustrasi begini. Dalam dunia matematika, Bapak Ibu, kita mengenal adanya istilah algoritma, aljabar, trigonometri, dan berbagai hal lainnya itu. Ya. Tapi kalau kita tanyakan pada seorang anak SD kelas 1, kelas 2, Bapak Ibu, yang baru belajar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, aljabar, trigonometri itu, Bapak Ibu, sangat tidak masuk akal bagi mereka. Tapi bagi seorang profesor matematika, S3 matematika, aljabar, trigonometri, dan seterusnya itu, Bapak Ibu, sangat masuk akal. Jadi pertanyaan saya, apakah aljabar dan trigonometrinya tidak masuk akal? Karena hanya tidak dipahami oleh seorang anak SD? Bukan demikian kan, Bapak Ibu? Hanya saja akal anak SD, kemampuan anak SD ini belum sampai untuk memahami ini. Bukan ininya nggak masuk akal, Bapak Ibu.
Ya, tapi level yang ini belum sampai. Tapi bagi level yang satunya sudah sampai, maka ini menjadi masuk akal. Ya, demikianlah semua ajaran semesta ini Bapak Ibu, hukum alam ini termasuk ajaran damai ini Bapak Ibu, bukan tidak masuk akal yang Buddha ajarkan ini. Ya, apapun itu sebenarnya masuk akal ketika level kita sampai. Nah, artinya kita mendorong level kita untuk upgrade. Kita mesti berlatih batin kita, pikiran kita, praktek kita untuk mencapai level-level semakin naik agar bisa memahami yang sekarang mungkin belum masuk akal bagi kita, suatu hari akan masuk akal buat kita. Karena kita mempelajarinya Bapak Ibu. Ya, ini juga mirip dengan ilustrasi satu rasa Bapak Ibu. Buddha Dhamma ini, ajaran Dhamma ini rasa Bapak Ibu. Ya, kita harus rasakan sendiri untuk tahu persis. Bukan cuma sekedar diberitahu. Ini uniknya Bapak Ibu. Ya, kita harus menyelami, menjalankan sendiri untuk merasakannya. Apa itu jana? Seperti apa rasanya abinya? Seperti apa rasanya bisa mencapai kesucian Sotapanna dan seterusnya nantinya? Ya, apalagi nibbana Bapak Ibu. Itu harus dirasakan. Semua teori penjelasannya itu hanya bisa mendekati, tidak bisa sama persis Bapak Ibu. Ya, untuk sama persis rasanya seperti apa, kita harus rasain sendiri, capai. Ini sama dengan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya dalam hidup ini, coba ingat-ingat momen pertama kali Anda makan cabai atau merasakan pedas. Dan seandainya hari ini Anda belum pernah merasakan itu, lalu bertanya kepada saya, kok gimana sih rasanya cabai? Lalu saya bilang, rasanya pedas Pak. Pedas itu kayak apa ya? Bapak selama ini belum pernah makan pedas, baru taunya manis, asin, pahit di lidah ini sama asam. Belum pernah tahu rasa yang pedas. Lalu saya berusaha menjelaskan, pedas itu Pak, agak panas, agak perih, dan seterusnya. Apakah Bapak Ibu langsung bisa merasakan persis rasa pedas yang saya maksud di lidah Anda, di mulut Anda? Dengan penjelasan tadi, tentu tidak bisa. Hanya bisa mendekatikan. Bagaimana cara terbaik biar bisa Anda tahu persis rasa pedas 100%? Ya, saya berikan cabenya, Anda makan itu cabai. Setelah Anda makan itu cabai, Anda akan punya pengalaman dan tahu persis rasa cabai itu seperti apa, rasa pedas itu seperti apa. Ya, itulah rasa pedas. Anda sudah tahu sekarang. Nah, untuk Anda menjelaskan kepada orang lain pun, Anda akan kesulitan. Cara terbaik untuk membuat si C juga menjadi tahu, kasih dia makan juga, kasih dia coba juga. Demikianlah rasa Dhamma. Untuk kita bisa tahu bagaimana rasa nibbana nantinya, gimana kita tahu rasa Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat, bagaimana rasanya memiliki abinya, bagaimana rasanya mencapai jana, bagaimana rasanya memiliki kemampuan mata batin, telinga dewa, dan seterusnya. Itu ketika kita mencapainya, baru kita bisa tahu sama persis seperti apa Bapak Ibu. Berarti level kita sampai, akal kita sudah sampai. Bukan itunya yang nggak masuk akal. Paham Bapak Ibu ya teman-teman? Inilah uniknya kita belajar Dhamma. Jalankan sendiri, rasakan sendiri, ketahui rasanya. Tahu pun kita nggak bisa menjelaskannya secara detail Bapak Ibu. Setelah kita tahu, nibbana itu kayak gini loh, abinya itu kayak gini loh, jana itu kayak gini loh, seandainya Sotapanna itu begini loh. Nggak bisa kita menjelaskan secara persis untuk orang lain tahu langsung Bapak Ibu. Dia hanya tahu teorinya, tapi dia nggak bisa merasakan sama persis apa yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang mencapai dan merasakan. Nah, inilah Bapak Ibu. Ya, jadi untuk bilang nggak masuk akal, harus tahan diri. Karena kita akalnya yang belum nyampe, level kita yang belum nyampe pada apa yang mereka sampai. Ya, dan perkembangan zaman Bapak Ibu. Perkembangan zaman ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ajaran Buddha ini bukan ajaran yang kuno. Ajaran yang sangat mengikuti perkembangan zaman. Seringkali kita dipaparkan Bapak Ibu, ya, oleh orang-orang lagi-lagi yang tidak paham dan tidak update, yang bilang agama Buddha ini ajaran yang kuno. Ngapain kamu masih Buddhis? Kuno. Yang kuno itu bukan ajarannya Bapak Ibu. Yang kuno itu adalah tradisinya. Iya, nggak apa-apa tradisinya kuno. Toh Buddha nggak menyuruh kita untuk terus mengikuti tradisi. Tradisinya hanya pintu masuk, cara memperkenalkan ajaran Bapak Ibu. Maka tradisi setiap negara berbeda-beda. Mau ke Thailand, Sri Lanka, Myanmar, India, Tiongkok, Jepang, Korea, Indonesia sendiri, Indonesia provinsi ini, suku itu beda tradisi. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Makanya banyak tradisi dalam Buddhis ini, mulai dari cara namaskara sampai cara baca paritanya, karena memang tradisinya berkembang dari satu negara ke negara lain, dari kota ke kota lain, dari budaya ke budaya lain, Bapak Ibu. Dan menyesuaikan seperti air ke wadahnya. Nggak apa-apa. Tapi yang di bawah tetap air putih yang mengalir. Di bawah tetap adalah pesan-pesan Dhamma yang tidak berubah. Hukum karma, anicca, jalan pembebasan dari duka, dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini rasanya. Ini intinya kan. Nah, kenapa dikatakan ajaran Buddha tidak ketinggalan zaman Bapak Ibu? Malah sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun sudah diajarkan hampir 2600 tahun yang lalu, tapi ajaran Buddha sampai hari ini justru menurut saya ajaran yang modern Bapak Ibu. Dengan beberapa bukti dan fakta. Pertama, saya bisa kasih tahu Anda Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat. Dulu Bapak Ibu, di zaman Buddha 2600 tahun yang lalu, mungkin teknologi belum secanggih sekarang. Bahkan mungkin dikatakan belum ada yang mengetahui atau mencari tahu tentang apakah di dunia ini ada planet lain selain planet bumi. 2600 tahun yang lalu Bapak Ibu, sebelum banyak penemu-penemu muncul di tahun-tahun belakangan. Buddha sudah bilang dan tertuang di kitab Suci Tipitaka Bapak Ibu, bahwa bumi bukan satu-satunya planet. Ada planet lain selain planet bumi. Ada benda-benda langit lain selain planet. Dan ada tata surya lain. Tata surya ini begini luas, begitu luas. Buddha sudah menjelaskan dalam kitab Suci Tipitaka 2600 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya, yang makin ke sini perkembangan makin muncul teknologi, pengetahuan, penelitian, Bapak Ibu, ilmuwan muncul membuktikan apa yang Buddha katakan 2500 lebih tahun yang lalu.
Oh iya ya, ternyata planet bumi bukan satu-satunya, ada Merkurius, ada Venus, ada Mars dan seterusnya. Oh iya, ternyata bukan cuma planet, benda langit ini ya, ada seandainya asteroid, ada meteor dan seterusnya. Oh iya, tata surya itu ternyata benar begitu luas. Oh ternyata begini, ternyata begitu. Itu sampai sekarang dan ke depan masih akan membuktikan itu terus Bapak Ibu. Penelitian masih ke sana terus. Ya, masih banyak, semakin ke depan semakin membuktikan tata surya itu. Tata surya itu penelitian menarik di masa kini dan ke depan Bapak Ibu ya, dilakukan oleh banyak unsur. Bagaimana orang bisa ke planet lain, bagaimana hidup di bulan dan seterusnya. Ini kan Bapak Ibu, itu Buddha sudah katakan jauh hari. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu, Buddha di dalam khotbahnya salah satu Dhammapada Bapak Ibu, di ayat satunya langsung saja sudah berbunyi, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Apapun yang kita lakukan berdasarkan pikiran itu baik atau buruk, itu nanti akan mengikuti kita Bapak hasilnya ya, kurang lebih begitu intinya. Jadi pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah penentu. Ini Buddha sudah katakan 2500 tahun lebih yang lalu. Makin ke sini Bapak Ibu, ilmuwan modern itu makin membuktikan itu dan menggunakan dasar itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu sekarang dunia perkembangan motivasi modern, mindset pikiran modern Bapak Ibu, penelitian itu mengatakan justru memang bahwa mindset atau pola pikir itu yang menentukan kehidupan seseorang. Apa yang dia pikirkan, bagaimana mindsetnya menentukan hidupnya. Bayangkan, orang sekarang rela bayar mahal-mahal Bapak Ibu untuk belajar ilmu motivasi modern, apapun namanya. NLP dan seterusnya teman-temannya itu Bapak Ibu, itu nanti dasarnya semuanya adalah kekuatan pikiran, mindset Bapak Ibu. Dan itu Buddha sudah katakan ribuan tahun yang lalu bahwa memang mindset yang menentukan pelopor dan penentu hidup seseorang. Dan makin ke sini makin terbukti itu Bapak Ibu, bahkan oleh dunia barat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang tidak kalah seru, banyak pembuktiannya di masa sekarang adalah tentang kelahiran kembali, kemampuan mata dewa, mata batin ini Bapak Ibu melihat makhluk lain dan lain-lainnya Bapak Ibu. Termasuk kemampuan bagaimana rekaman tentang kehidupan lampau. Bahwa ada kehidupan lampau sebelum kehidupan sekarang. Ini terbukti melalui kemampuan orang indigo, melalui teknik regresi. Sekarang banyak orang membuktikan kehidupan lampaunya seperti apa. Buddha sudah katakan jauh hari, makin ke sini bukan makin ketinggalan zaman, makin terbukti apa yang Buddha ajarkan. Bahwa memang benar ada kehidupan lampau ya. Banyak orang dunia barat sekarang membuktikan melalui penelitian, tembus secara regresi, orang bisa melihat kehidupan lampaunya. Loh, ini makin ke sini makin gak ketinggalan zaman. Ini baru 3 hal Bapak Ibu bayangkan. Ya, baru dari 3 hal Buddha yang saya katakan hari ini, ajaran Buddha yang makin kesini makin terbukti dan ke depan akan makin terbukti. Masih banyak yang menunggu dalam kitab suci Tipitaka itu Bapak Ibu. Ya, masih banyak yang mungkin saat ini teknologi terkini pun belum mampu membuktikan itu. Bukan karena yang masuk akal ajaran Buddha, hanya teknologi zaman terkini pun masih belum sampai levelnya untuk membuktikan itu. Bayangkan Bapak Ibu, itu tadi tentang kelahiran kembali, teknik regresi, yang membuktikan adanya kehidupan sebelumnya. Lalu membuktikan juga ada kehidupan lain berarti, alam lain selain alam manusia. Seringkali kita melihat begitu kan sekarang banyak orang indigo semakin kesini makin berani speak up. Punya mata dewa, berarti dia bisa lihat makhluk lain, alam dewa, alam peta. Berarti membuktikan ada kehidupan lain selain alam manusia yang tidak kasat mata ini. Mata kita yang nggak lihat, baik mata orang lain yang bisa mampu, yang punya kemampuan batin bisa melihat. Kenapa dia bisa punya kemampuan itu? Jelas Buddha ajarin juga memang ada kemampuan itu. Kemampuan melihat itu memang ada Bapak Ibu. Karena adanya bukti secara orang bisa melihat, kita juga membuktikan ajaran Buddha yang sudah ribuan tahun lalu bahwa Buddha sudah bilang ada kemampuan bisa melihat itu. Gitu loh. Jadi tidak mengherankan jika ada yang melihat, karena memang ada kemampuan itu dan itu bisa dicapai. Bisa itu kemampuan batin yang bisa dimiliki Bapak Ibu. Nah, itu juga membuktikan ajaran Buddha lagi. Jadi sekaligus membuktikan berkali-kali itu. Sudah membuktikan kelahiran kembali, membuktikan adanya kehidupan lampau, membuktikan adanya makhluk alam lain, membuktikan juga adanya kemampuan mata yang bisa melihat makhluk lain. Bayangkan Bapak Ibu, sekaligus terbukti beberapa poin. Ini membuktikan ajaran Buddha tidak ketinggalan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman, dan ke depan justru akan semakin sesuai Bapak Ibu. Semakin justru ajaran Buddha tadi ajaran yang modern Bapak Ibu. Tradisinya boleh kuno, ajarannya ajaran dihadirkan ribuan tahun lalu, tapi relevansinya sampai hari ini tidak ketinggalan zaman sama sekali. Ya, termasuk hukum karma. Siapa yang bisa bantah Bapak Ibu? Apa yang kita terima dari apa yang kita perbuat? Secara hukum negara aja begitu. Kalau kita sudah melakukan salah, kita dihukum. Kalau kita melakukan baik, kita dapat pujian. Ya kan, itu sudah terbukti. Dan lain sebagainya. Ya, di zaman sekarang itu banyak yang bisa kita lihat. Hukum ketidakkekalan, siapa yang bisa bantah? Ya, tua itu menjadi hukum yang pasti. Semua orang bisa sakit, semua orang bisa berubah. Kondisi bisa berubah, anicca. Sampai hari ini juga tidak terbantahkan Bapak Ibu. Tidak ada kekekalan kan? Sehebat-hebatnya orang pun, sepintar, sekaya-kaya pun tetap dia akan tua, mati, dan sakit. Ada yang bilang, tapi nggak tua tuh, ada orang yang nggak tua, masih anak-anak dan meninggal. Tua itu bukan rambutnya harus putih Bapak Ibu. Yang masuk tua oleh Buddha itu adalah penuaan. Yang tadi dia umur 1 hari menjadi 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam 1 menit. Ya kan? 1 hari 1 jam 2 menit. Itu dia sudah semakin tua 1 menit dibanding sebelumnya. Dia sudah semakin tua 1 detik dibanding sebelumnya. Dia sudah semakin tua 1 jam dibanding sebelumnya. Dia sudah semakin tua 1 hari dibanding sebelumnya. Itu yang masuk proses penuaan, Bapak. Bukan harus tua benar-benar rambut putih baru meninggal. Enggak. Jadi semua makhluk itu begitu lahir pasti akan mengalami penuaan. Karena proses penuaan itu seperti itu. Lalu pasti akan mengalami namanya sakit.
begitu sakit gigi, sakit mata, sakit perut dan seterusnya, atau sakit cuma sekedar pusing ringan, ada sakit. Ya, dan juga pasti nanti berujung pada kematian. Sudah. Dan sampai hari ini relevan. Nah, ini demikian Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu dari keuntungan apa yang kita bahas hari ini, yang bisa saya bagikan, karena tadi saya bilang tidak bisa semuanya hari ini, jadi ini yang saya pilih, adalah kita untung Bapak Ibu diajar oleh Sang Buddha, diundang untuk membuktikan dan tidak langsung percaya pada apa yang beliau katakan, atau kita kenal dengan istilah ehipasiko. Ya, apa itu ehipasiko Bapak Ibu teman-teman sedang? Jadi Buddha ngajak kita begini, bahwa apapun yang saya katakan, tolong jangan langsung dipercaya. Ini saking bijaksananya Sang Buddha Bapak Ibu ya, saking bijaksananya Sang Buddha. Beliau memang guru yang hebat Bapak Ibu, saya kagum sekali. Seorang yang sudah sempurna Bapak Ibu, justru mengatakan apa yang saya katakan ini tolong jangan dipercaya. Kenapa jangan percaya Bapak Ibu? Buktikanlah, beliau bilang, buktikanlah dulu sendiri. Jika hal ini membawa manfaat bagi dirimu dan bagi orang lain, maka silakan jika kamu menjadikan sebagai suatu keyakinan dan jalan hidupmu. Jadi meminta kita untuk membuktikan dulu Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena Buddha itu saking bijaksana dan saking cerdasnya Bapak Ibu, beliau paham bahwa yang kokoh itu bukan percaya, tapi yakin. Kalau percaya itu datangnya dari luar Bapak Ibu, dan itu nggak kokoh. Itu kelihatannya aja keras batangnya Bapak Ibu, tapi sebenarnya dalamnya itu rapuh. Itu percaya. Kalau yakin itu akarnya kuat Bapak Ibu. Saya yakin. Karena yakin itu datang dari pembuktian. Percaya datang dari orang luar. Ya, ini saya akan kasih contoh Bapak Ibu. Jadi Buddha itu ngajak kita untuk yakin, bukan percaya. Karena kalau yakin itu nggak akan goyah. Ya, bagaimana biar kita bisa yakin? Kita harus jalani sendiri, buktikan sendiri. Maka Buddha bilang, jangan percaya apa yang saya katakan, buktikan dulu sendiri. Ini guru yang bijaksana, Bapak Ibu. Ya, kita aja yang belum sempurna, Bapak Ibu, seringkali minta dipercaya. Saya kan orang tuamu, mamamu, saya papamu, nak. Masa kamu nggak percaya dengan mama? Masa nggak percaya dengan papa? Saya ini bosmu loh, masa kamu nggak percaya dengan atasanmu? Kita yang belum ada apa-apanya dibanding Buddha, Bapak Ibu. Pencerahan kecil pun mungkin belum ada. Seringkali sudah ngotot minta dipercaya. Buddha sudah maha sempurna seperti itu dengan ajaran luar biasa, malah mengatakan tolong jangan percaya. Ya kan? Bayangkan Bapak Ibu, apa enggak luar biasa bijaksana. Nah, sekarang saya masuk pada ilustrasi tadi Bapak Ibu, keyakinan dan percaya ini. Kenapa satu kokoh, satu rapuh Bapak Ibu ya? Percaya itu rapuh, datangnya dari luar. Jadi bunyinya selalu begini Bapak Ibu. Kamu percaya dengan saya ya? Kamu percaya anak dengan mama ya? Kamu percaya dengan papa ya? Kamu percaya dengan saya ya? Saya bosmu. Kamu percaya dengan saya ya? Saya seandainya nenekmu. Saya adalah seniormu. Percaya dengan saya. Saya penjual yang terpercaya, percaya dengan saya. Nah, itu beda Bapak, itu dari luar. Nah, tingkat kita percaya itu nggak bisa 100% pasti. Masih ada ragu-ragunya. Bener nggak dia nih orangnya? Bener nggak mama udah pernah ngalamin? Bener nggak mama nggak bohongi saya? Bener nggak atau cuma mau begini, atau cuma mau begitu? Ke orang tua sendiri aja kita masih tanda tanya. Karena bukan yakin kan? Tapi kalau kita sudah ngalamin sendiri bahwa itu cabai pedas, mau orang 1000 orang ngomong, ini cabai lo nggak pedas lo, bodo amat pedas, gue coba. Cabai ya pasti pedas, orang pernah saya makan kok. Itu Bapak Ibu. Ya, biarpun mama bilang percaya, nah cabai ini nggak pedas. Cabai itu nggak ada yang pedas, nah percaya dengan mama. Tapi kalau kita sudah pernah coba pedas, kita lebih percaya dengan apa yang kita yakini. Kita pernah alami, bukan sekedar orang bicara, walaupun dia orang terdekat kita. Nah inilah kekuatan keyakinan dibanding percaya. Nah hebatnya Buddha lagi, Bapak Ibu, uniknya adalah, beliau nggak pernah bilang, percaya dengan saya ya. Kamu harus percaya dengan saya. Untuk bisa mencapai nibbana, kamu harus percaya dengan saya. Untuk bisa mencapai surga, kamu percaya dengan saya. Ya, untuk bisa mencapai pembebasan, keselamatan, dan seterusnya. Nggak ada Bapak Ibu, Buddha nggak pernah bilang, justru jangan percaya dengan saya. Ini kan satu keunikan yang tanda tanya buat saya saat itu. Lalu saya pelajari lebih jauh, ternyata menarik sekali Bapak Ibu. Saya kasih Anda contoh Bapak Ibu. Nggak usah bicara keyakinan Bapak Ibu, agama nih. Agama kan sesuatu yang penting sekali, karena ini jalan hidup Bapak Ibu ya. Kita bicara yang jauh di bawah levelnya agama. Ternyata jauh di bawah level agama pun Bapak Ibu, kita butuh yakin, bukan percaya. Pembuktiannya. Contoh, Anda punya uang 60 juta Bapak Ibu. Anda punya uang 60 juta di tangan nih. Terus Anda ingin beli satu kendaraan atau satu teknologi baru, gadget Bapak Ibu ya. Handphone lah atau apapun. Canggih sekali barang ini. 60 juta harganya. 60 juta Bapak. Lalu kita sudah direkomendasi kepada satu toko oleh orang banyak Bapak Ibu. Kamu beli toko itu aja. Toko itu terpercaya. Kami semua percaya dengannya. Kami semua percaya dengannya. Lalu dia pun toko itu sendiri menyatakan dirinya patut dipercaya. Percayalah padaku. Percayalah pada saya. Percayalah pada saya. Oke? Jadi dia sendiri bilang dia patut dipercaya. Dan banyak orang yang follower dia, pengikut dia, pengikut toko ini, loyalitasnya toko ini, loyalisnya, juga bilang dia patut dipercaya. Oke? Sudah dua nih Bapak Ibu yang percaya. Lalu datanglah kita ke toko tersebut bawa uang 60 juta. Sampai kita mau beli barang tersebut, dia bilang toko ini, Bapak, Ibu, untuk beli toko ini ada satu syarat. Ya, barang ini kami sudah segel, sudah bungkus dengan rapi, nggak boleh dibuka di sini ya. Bukanya setelah di rumah. Ya, jadi saya nggak boleh cek dulu, Pak. Ini variannya benar nggak varian yang saya pilih? Warnanya sesuai nggak? Barangnya berfungsi nggak? Saya bisa cek nggak? Nggak bisa, Pak. Percaya dengan kami. Percaya dengan kami. Banyak yang percaya dengan saya. Banyak yang percaya. Percaya pada saya.
Jadi saya harus pulang dulu. Kalau nanti di rumah ternyata nggak sesuai, Pak, saya nggak bisa coba, kan saya nggak bisa lihat nih warnanya sesuai atau enggak, fiturnya segala macam. Nanti saya bisa tukar, bisa kembali. Oh, nggak bisa. Angus uangnya, Pak. Pertanyaan saya, jadi nggak beli 60 juta, Bapak Ibu? Jadi nggak beli 60 juta. Dia bilang dia patut dipercaya dan banyak yang percaya padanya. Apakah keyakinan kita 100% berani beli? Kalau 60 juta masih berani, pertanyaan saya, kalau itu barang 6 miliar masih berani beli, Bapak Ibu? Kita punya uangnya 6 miliar. Tapi kalau dia bilang dia patut dipercaya, dan orang lain juga bilang dia memang patut dipercaya, tapi kita nggak boleh ngecek sama sekali barangnya. Nah, tentu keyakinan itu menjadi ragu-ragu. Memang percaya sih, tapi nggak bisa 100%. Bener nggak nih? Bener nggak nih? Bener nggak nih? Masih bertanya-tanya kan? Untuk beli barang aja, Anda butuh yakin untuk membuktikan dulu barangnya, pegang dulu, lihat dulu, test drive dulu. Untuk barang aja Anda mau yakin, Bapak Ibu, nggak mau sekedar percaya. Lalu mengapa soal memilih agama Anda mau sekedar percaya, bukan yakin? Buddha menawarkan kita keyakinan, Bapak Ibu, bukan percaya padanya. Bukan percaya pada Buddha, apa yang Buddha katakan, tapi yakin dengan pembuktian itu, karena itu akan lebih kokoh. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, pembuktian apa lagi? Pilih pasangan hidup. Anda belum menikah seandainya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Lalu orang tua Anda suruh menikah. Besok, bukan besok, Bapak Ibu ya, minggu depan kamu nikah ya, nak? Loh, saya belum ada calonnya, mah. Tenang, Mama udah pilihin calonnya. Boleh lihat dulu nggak, mah? Saya jalanin dulu, cocok atau nggak? Oh, nggak usah. Percaya pada Mama, nak. Percaya pada Papa. Nggak mungkin nyakitin kamu, nggak mungkin rugiin kamu. Nanti kamu ketemu calonnya, udah di pelaminan aja langsung. Loh, nggak bisa gitu dong, Mas. Saya kan harus tahu dulu cocok nggak karakternya dengan saya suka nggak dengan selera saya, bukan seterusnya. Oh, masa kamu nggak percaya dengan Mama? Mamamu loh, nak. Nggak mungkin jerumusin kamu. Nggak mungkin hancurin hidupmu. Berani nikah, Bapak Ibu? Berani nikah yang menjamin orang tua loh. Tapi Anda nggak diberi kesempatan untuk melihat calonnya. Sampai hari H nggak boleh tolak, langsung married. Tentu ada keraguan kan, aduh bener nggak ya, Mama sih yang ngomong, tapi bener nggak cocok dengan saya, bener nggak selera saya, bener nggak karakternya cocok. Beda dengan kalau Anda sudah jalanin pacaran, sudah saling kenal satu dengan lain, karakternya cocok, merasa klop, sesuai dengan selera kita juga, sesuai dengan tipe masing-masing. Ketika menikah, Anda akan dengan yakin, oke, mah, saya sudah yakin. Kenapa? Saya sudah jalanin, saya sudah merasa cocok, saya sudah tahu kekurangan kelebihannya masing-masing, kami sudah cocok. Karena Anda sudah mengalami kan? Ini yang Buddha tawarkan, Bapak Ibu. Alami sendiri, bukan percaya padaku. Ini istimewanya Buddha, Bapak Ibu. Hipasiko, buktikan sendiri. Ya, jangan sekedar percaya termasuk apa yang saya katakan. Buddha bilang begitu. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Karena pilih pasangan dan beli barang aja kita maunya yakin, bukan percaya. Apalagi pilih agama, jalan hidup, Bapak Ibu. Tentu harusnya memang mengutamakan keyakinan, bukan sekedar percaya. Dan itu yang Buddha tawarkan kepada kita. Bagi saya suatu hormat besar bagi beliau. Luar biasa bijaksana. Sudah sempurna, tidak minta untuk dipercaya. Luar biasa. Ya, teladan yang sangat bagus sekali bagi saya pribadi khususnya. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Kita masuk pada poin yang kedua. Tadi kita sudah bahas tentang apa saja keuntungan kita sebagai Buddhis, Bapak Ibu, teman-teman sedama. Ya, yang tadi saya katakan di awal bahwa ada poin kedua yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara kita menggunakan keuntungannya. Jangan sampai, ya, setelah kita punya keuntungan-keuntungan tadi, ternyata nggak ada gunanya, nggak kepake, Bapak Ibu, karena kita nggak tahu cara pakainya. Sehingga itu keuntungan hanya sebagai label kita sebagai Buddhis, tapi sebenarnya kita sebagai umat Buddha pun nggak kerasa manfaatnya gitu. Karena kita yang nggak tahu cara pakainya. Bukannya tidak ada, ini ada, kita yang nggak tahu cara pakainya, Bapak Ibu. Ya sama, kita sudah untung dalam dagang, ada untungnya, tapi kita nggak tahu cara kelolanya. Jadi bukan salah dagangnya, salah kita, Bapak Ibu, karena kita nggak tahu caranya. Nah, sekarang kita pelajari cara menggunakan keuntungannya. Cara menggunakan keuntungannya, Bapak Ibu, simpel sekali, ya mudah sekali, sederhana sekali. Yaitu cukup dengan mempelajari dan mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, dengan mempelajari dan mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Inilah caranya, Bapak Ibu. Bukan setengah-setengah, atau ala kadarnya, atau sekedarnya. Karena banyak di antara umat Buddha, Bapak Ibu, kalau belajar Dhamma sekedarnya, sekedar dengar, sekedar hadir, sekedar tahu, ya, cukup tahu, cukup dengar, cukup ikut sampai selesai, cukup dengar sampai selesai, cukup baca buku sampai selesai, ya, sekedar baca buku. Ini bukan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, itu sekedarnya, ya, cuma-cuma, sungguh apa setengah-setengah. Ya, itu belum dapat manfaat, Bapak Ibu. Itu bukan cara yang menggunakan manfaat. Praktek pun demikian. Ada yang cuma sekedar praktek, sekedar berdana, ikut-ikutan berdana, ikut-ikutan function, ikut-ikutan atas sila, sekedar praktek sila. Ya udahlah ikut-ikut aja lah, orang atas sila semua, saya atas sila juga. Gitu kan? Itu bukan prakteknya sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Itu semuanya hanya sekedar-sekedar. Nah, sekedar-sekedar ini adalah bukan cara untuk bisa menggunakan keuntungan tadi. Keuntungan tadi digunakan dengan mempelajari dan mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Mempelajari Dhamma hingga memiliki pandangan dan pengertian benar, dan mempraktekkan Dhamma berlandaskan pengertian dan pandangan benar, sehingga hasilnya adalah yang baik. Ya,
Nah, saya tidak akan banyak bahas tentang praktek Bapak Ibu, karena praktek itu sudah banyak yang bahas. Dalam setiap ceramah Dhamma Desana itu hampir ya semua penceramah itu membahas tentang praktek Dhamma. Dana, sila, samadhi, dan seterusnya. Ya sudah banyak yang ngajarin kita Bapak Ibu. Tinggal kita pilih mau kita mulai dari praktek yang mana. Yang penting kita sungguh-sungguh jalankan. Saya yakin sudah banyak teori tentang praktek Dhamma ini buat kita. Ya, sudah banyak jenisnya bahkan. Sudah lebih dalam lagi kita tahu. Meditasi-meditasi ini, tahap ini, seterusnya banyak. Dana ini, dana itu. Kita saya yakin sudah paham Bapak Ibu. Ya, yang saya ingin bahas lebih jauh hari ini tentang belajarnya. Mempelajarinya dulu Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena banyak sekali orang yang kurang paham, yang mengira dengan pandangan kelirunya, dia mengatakan bahwa yang penting itu prakteknya, nggak perlu belajarnya. Yang penting yang gue praktek, yang penting saya udah berbuat baik, yang penting saya udah praktek, Dhamma. Ngapain lagi kita banyak teori belajar gitu loh. Nah ini seringkali menjadi alibi orang-orang yang malas belajar Bapak Ibu. Alasan baginya untuk tidak mau belajar, dia alasan, yang penting saya udah berdana, saya dana banyak loh, saya baksos di mana-mana loh. Ya saya udah berdana pada Bante, bangun wihara, ngapain lagi sih teori-teori, yang penting kan praktek, lu kebanyakan teori lu, nggak praktek-praktek. Seringkali jadi alasan begitu, padahal dia malas belajar. Nah ini juga pandangan keliru Bapak Ibu, jangan kira itu benar. Karena Buddha nggak ngajarin kita sekedar praktek Bapak Ibu. Buddha ngajarin kita pariyati dulu loh. Belajar Dhamma baru pati-pati, praktek. Kenapa Buddha ngajarin demikian? Karena Buddha paham bahwa tidak mungkin praktek kita bisa benar kalau tanpa pandangan atau pengertian benar. Kita tidak bisa berbuat sesuatu yang benar kalau kita nggak tahu yang benarnya itu seperti apa. Untuk tahu benar seperti apa dari mana, ya harus belajar. Belajar tentang kebenaran itu. Ya, mungkin praktek kita memang baik, tapi belum tentu benar Bapak Ibu. Ya, sedangkan yang kita butuhkan adalah perbuatan benar, bukan sekedar baik. Karena kalau perbuatan baik tapi landasi oleh pandangan salah, pandangan keliru, maka hasilnya pasti nggak baik. Buahnya nggak baik Bapak Ibu. Saya kasih contoh di belakang. Ya, bayangkan Bapak Ibu. Jadi selama ini kita menutupi diri kita karena kemalasan kita belajar, yang penting saya udah buat baik. Baik itu belum cukup Bapak Ibu. Kalau dia nggak benar, ya, sedangkan baik kita ini seringkali nggak benar karena kita nggak punya teori tentang bagaimana benarnya. Nah, untuk tahu bagaimana benarnya harus belajar. Ini juga Buddha sampaikan dalam Jalan Mulia Bros 8. Kan Buddha ngajari tentang duka, ada sebabnya, bisa selesai masalah duka kita ini, dan ada caranya. Yang penting itu kan yang caranya. Nah, caranya itu ada 8 Bapak Ibu. Dan dari 8 ini Buddha yang pertama ngajarin tentang pandangan benar. Pengertian benar, berarti bisa katakan sebagai kuncinya. Kenapa? Kalau pengertian salah, semuanya tujuhnya ikut salah Bapak Ibu yang lain. Ucapan pasti keliru karena ikutin sudut pandang, ikutin pemahaman kan. Perbuatan juga pasti ikut sudut pandang kita, pemahaman kita. Jadi salah semua nanti. Karena pemahamannya salah. Pengertiannya salah. Pandangannya salah. Maka semuanya jadi salah. Maka betapa krusialnya punya pandangan benar. Dan pandangan benar ini hadir adalah melalui dengan belajar Bapak Ibu. Belajar. Ya, belajar Dhamma itu. Oke. Dan untuk belajar Dhamma ini Bapak Ibu, tadi saya akan bahas lebih jauh sedikit. Buddha memang ajarkan dalam kitab suci Tipitaka Bapak Ibu, bagian Anguttara Nikaya, bahwa ada 5 manfaat ketika kita belajar Dhamma. Jadi Buddha memang dorong kita untuk belajar Dhamma Bapak Ibu. Ya, bukan sekedar berpraktek. Tapi jangan belajar tanpa praktek, nanti ini harus beriringan Bapak Ibu ya. Jadi bukan atau, makanya logonya dan Bapak Ibu, bukan atau, ini bukan pilihan. Ya, ini harus keduanya, dan mempelajari dan mempraktekkan, bukan mempelajari atau mempraktekkan. Ini bukan atau. Ya, ini dan Bapak Ibu. Nah, apa manfaatnya kita belajar Dhamma Bapak Ibu? Yang Tipitaka Buddha ajarkan ini. Yang pertama adalah ketika kita belajar Dhamma Bapak Ibu, maka kita akan mengetahui apa yang tadinya kita belum ketahui. Nah, ini wajar lah Bapak Ibu ya. Kita belajar apapun kan kita akan menjadi tahu apa yang kita nggak tahu. Dari mulai sekolah kita sudah paham itu. Belajar cara menulis, kita akan menjadi tahu cara menulis yang tadinya kita nggak tahu. Belajar berhitung, kita akan tahu cara berhitung dan yang tadinya kita belum tahu. Belajar cara pakai Zoom, kita akan menjadi tahu yang tadi kita belum tahu cara pakai Zoom bagaimana. Belajar pakai GPS, yang tadi kita belum tahu, kita akan menjadi tahu cara pakai GPS bagaimana. Dan seterusnya. Sama dengan belajar Dhamma. Yang tadi kita belum tahu tentang hukum karma, dengan belajar kita akan paham tentang hukum karma. Yang tadi kita belum tahu kenapa kita bisa sakit, kita menjadi tahu setelah kita belajar kenapa kita bisa sakit. Oh ada anicca, oh ada buah karma, oh ada begini, oh ada begitu. Jadi kita akan tahu apa yang tadi kita belum tahu. Yang kedua Buddha bilang, manfaat belajar Dhamma adalah memperjelas apa yang tadinya belum jelas. Jadi tadinya kita belajar atau ada sesuatu kita tuh abu-abu Bapak Ibu, masih kurang jelas. Kenapa ya manusia itu bisa berbeda-beda? Ada yang cacat, ada yang enggak. Kenapa ya ada yang binatang hidupnya lebih enak dibanding manusia? Kenapa ya begini? Abu-abu Bapak Ibu. Ya kan nggak jelas. Nah ketika kita belajar Dhamma itu akan memperjelas yang tadi belum jelas. Oh bukan karena cobaan. Oh bukan karena pilih kasih. Oh bukan karena ada sosok yang tidak maha adil. Maha tidak adil seterusnya. Oh karena ada sebabnya masing-masing yang berbeda, maka buahnya menjadi berbeda. Oh karena adanya hukum karma. Oh ada ini. Jadi memperjelas apa yang tadi belum jelas. Kenapa saya sakit ya? Kenapa dia nggak sakit ya? Oh karena itu buah karma saya sendiri. Yang mungkin dia tidak menanam benihnya sehingga dia tidak terima buah itu. Walaupun kami satu rumah, tapi kenapa dia pilek, saya nggak pilek? Kenapa dia demam berdarah, saya nggak demam berdarah? Karena dia sedang memanen buah yang tidak saya panen, atau sebaliknya. Demikian Bapak Ibu ya, ini yang kedua, memperjelas apa yang tadi belum jelas. Yang ketiga Buddha bilang adalah meningkatkan keyakinan
atau mengurangi keraguan-raguan, menghilangkan keraguan-raguan, Bapak Ibu. Itu manfaat belajar Dhamma. Dengan kita belajar Dhamma, Bapak Ibu, dengan punya pengetahuan Dhamma, maka keyakinan kita akan bertambah. Keraguannya akan menurun. Ini sebaliknya, Bapak Ibu ya. Tadinya kita masih nggak yakin, kenapa ya? Saya ini hidupnya sudah kerja keras, belum kaya-kaya, tapi ada orang yang kerja cuma ringan-ringan, tapi dia udah kaya duluan. Nah, dan kita belajar Dhamma, kita jadi paham, oh ternyata ada sebab yang berbeda. Mungkin dia punya sebab masa lampau yang sedang berbuah. Tapi saya rasa saya udah lebih rajin berbuat baik loh dibanding dia. Iya, tapi mungkin buah kita masih akan tumbuh di masa depan, di 15-20 tahun kemudian. Mungkin kita tanamnya benihnya seperti benih pohon kelapa yang tumbuhnya masih jauh. Dia kebetulan tanam benihnya, mungkin benihnya pohon jeruk yang tumbuhnya lebih cepat. Jadi kelihatannya berbuah duluan. Gitu loh, dan seterusnya. Karena benihnya bisa berbeda, Bapak Ibu. Lagi-lagi benih itu nanti landasannya bukan jenis perbuatannya, tapi cetananya, Bapak Ibu. Ya, itu yang nanti yang akan kita lihat lagi kalau sedang ini tadi. Jadi semakin kita belajar Dhamma, kita akan tahu kenapa ada perbedaan-perbedaan, kenapa ada begini, kenapa ada begitu, sehingga keyakinan kita bertumbuh dan keraguannya menurun. Kalau kita menjadi orang yang tidak paham apa-apa, kita penuh keraguan. Contoh aja Bapak Ibu, kalau kita nggak ngerti cara pakai Zoom, cara pakai YouTube, dan segala macam, kita untuk suruh pakai aja, kita takut, ragu. Bisa nggak ya gue nggak ngerti loh. Tapi kalau kita sudah pernah pakai dan kita tahu caranya Bapak Ibu, kapanpun pakai Zoom, kapanpun pakai YouTube, langsung tinggal buka, tahu cara bukanya. Kok bisa tahu? Karena sudah pernah belajar. Karena sudah pernah belajar, maka dia jadi tahu. Karena dia tahu, maka dia tidak ragu-ragu. Dia lebih penuh keyakinan untuk pakai GPS, untuk pakai Zoom, untuk pakai YouTube. Begitu juga dengan Dhamma. Semakin kita belajar, akan jadi tahu. Semakin dengan tahu, akan ada keyakinan yang bertambah. Ini relevansi dengan kehidupan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Yang keempat, Bapak, yang krusial. Manfaat belajar Dhamma adalah mendapatkan atau memperoleh pandangan benar. Nah, ini tadi Bapak Ibu, dari jalan 19:8 yang merupakan jalan menuju pembebasan duka, jalan melenyapkan duka. Nomor 1 adalah pandangan benar. Dan pandangan benar diperoleh dari mana? Dari belajar Dhamma, Sang Buddha bilang di sabda ini. Dari belajar Dhamma kita memperoleh pandangan benar. Nah, apa pentingnya pandangan benar Bapak Ibu? Yang tadi, meluruskan untuk kita tahu mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Mana perbuatan benar, mana perbuatan yang tidak benar, walaupun dia baik. Ya, dari pandangan benar itu bisa terfilter Bapak Ibu, terpisah. Dan kita butuhnya yang benar, bukan sekedar baik. Contoh nih Bapak Ibu ya. Ada 2 orang nih Bapak Ibu, berdana. Perbuatan baik kan? Berdana kepada biku sangga. Nominal dananya sama-sama 2 juta. Berdana ke bantainya pun sama, bantai yang sama di waktu yang bersamaan. Dengan jumlah yang sama, lokasi yang sama, bantai yang sama, waktu bersamaan. Pertanyaan saya, apakah kedua orang ini pasti memperoleh karma yang sama? Jawabannya kan belum tentu. Kok belum tentu? Iya, tergantung cetananya, tergantung niatnya. Betul. Tergantung cetananya, karena Buddha bilang karma adalah cetana, Bapak Ibu. Nah, masalahnya cetananya ini yang berbeda, yang bisa berbeda. Kenapa? Karena yang satu sudah pernah belajar Dhamma, sehingga dia tahu bagaimana bercetana yang benar. Yang satu tidak pernah belajar Dhamma, maka dia tidak tahu bahwa syarat karma baik adalah cetana, bukan aksinya. Nah, dia kira dia sudah beraksi yang baik, sudah pasti baik. Padahal dia nggak tahu cetana alat ukurnya, karena dia nggak punya pandangan benar, dia nggak pernah belajar Dhamma. Sehingga hasilnya pasti berbeda. Yang nggak pernah belajar Dhamma ternyata berdananya kepada biku itu dengan niat cetana yang keliru. Semoga setelah biku ini terima dana saya, dia bisa tahu saya, sering-sering bahas nama saya ketika ceramah, hargai saya di wihara, pendapat saya didengar, dijadiin ketua wihara, jadiin ketua yayasan, dan seterusnya. Itu niat dia ketika berdana 2 juta itu. Tapi yang si A, yang sudah pernah belajar Dhamma, punya pandangan benar, dia tahu berdana yang benar. Dia bercetana, semoga dengan dana ini bisa membantu kehidupan sangga, kelestarian Dhamma, dan semoga bisa mengikis kemelekatan dan keserakahan saya. Saya berdana dengan ketulusan hati. Sama-sama 2 juta, sama-sama waktunya, bantainya, lokasinya sama, tapi cetana yang berbeda akan menghasilkan buah karma yang berbeda. Walaupun sama-sama perbuatan baik, Bapak Ibu. Tapi cetananya berbeda, yang satu cetananya benar, yang satu cetananya tidak benar. Karena pandangannya berbeda. Karena yang satu tidak pernah belajar Dhamma, yang satu sering belajar Dhamma. Sehingga dia tahu pandangan benar, cetana benar seperti apa. Yang satu tidak tahu sama sekali bahwa ada cetana benar, bahkan tidak tahu yang menentukan adalah cetana. Bayangkan Bapak Ibu, hanya efek belajar Dhamma. Yang dia membangga-banggakan bahwa saya penting kan gue praktek apa. Seperti itulah dia hidupnya. Ya, memang baik, perbuatannya lagi-lagi baik loh Bapak Ibu, berdana itu. Tapi tidak melakukan pandangan benar, maka dia akan menjadi pandangan salah. Pandangan salah mengakibatkan buah yang buruk. Pandangan keliru kan, itu buahnya buruk. Ya, itu dari praktik dana. Sama dengan hal lainnya. Bapak Ibu ambil contoh di function seandainya. Function lepas hewan kan. Yang sering belajar Dhamma dia punya cetana yang benar. Saya function hari ini dengan niat semoga semua ini makhluk bebas dari penderitaan. Udah cukup. Yang satu function hari ini tahun ini katanya gue sial, gue ciong, gue buang sial lah, ganti nama burung, ganti nama ikan. Memang dia tetap lepas hewan Bapak Ibu, tapi cetananya untuk gantiin dia buang sial, biar hewan itu yang sial. Memang perbuatannya sama-sama baik. Hewan yang sama, hari yang sama Bapak Ibu. Tapi cetana yang berbeda ini menghasilkan buah karma yang berbeda. Ya, buah karma yang berbeda karena pandangannya berbeda dan seterusnya, termasuk meditasi. Ya, yang satu meditasi mencari ketenangan batin,
mencari pencerahan Bapak Ibu nantinya, ya, Vipassana. Yang satu mencari kesaktian biar bisa terbang. Yang penting gue bisa terbang. Meditasi memang perilaku baik Bapak Ibu, tapi catatannya yang berbeda, catatan target yang berbeda ini tentu menghasilkan nanti hasil yang berbeda. Ya, yang satu ketika nanti sampai tahap terbang, dia biasa aja karena dia tahu terbang itu bukan target dia, melayang itu bukan target dia. Itu bagian yang wajar dalam proses. Bapak Ibu, wajar saja dia capai kemampuan batin tertentu. Tapi itu bukan target dia. Dia tahu bahwa tujuan meditasinya bukan mencari kesaktian. Tapi yang satu karena nggak punya pemahaman itu, nggak punya pandangan itu, nggak pernah belajar Dhamma, dia kira terbang itu sudah tahap akhir dari meditasi. Gue udah beda dari yang lain. Saya udah sakti. Ya kan? Dia kira itu sudah tahap akhir hingga dia berhenti di sana. Karena pandangannya keliru Bapak Ibu. Dia kira itu tujuan target akhir meditasi itu. Padahal itu baru gerbang tol. Kalau ibarat saya sering contoh itu dari ibarat Jakarta mau ke puncak Bapak Ibu lewatin tol Jagorawi ada gerbang tol kan. Nah, melayang itu bagian yang wajar dari proses meditasi tahap akhir itu. Ya kan? Jadi sehingga dia sampai gerbang tol itu wajar ibaratnya. Nah, orang tadi tahu yang si A, oh saya sampai melayang itu wajar, ini bukan target saya masih harus lanjut. Itu ibarat dia sampai gerbang tol Jagorawi itu wajar, saya bayar tol, saya lanjut lagi karena ini bukan puncak. Nah, yang si B, dia kira itu sudah puncak. Dia berhenti di sana, di gerbang tol. Yang dia kira sudah puncak. Dia berhenti di melayang terbang. Dia kira itu sudah tahap akhir meditasi. Bedanya dari mana? Pandangannya berbeda. Karena satu sering belajar, satu nggak pernah belajar. Paham Bapak Ibu ya? Kita pentingnya belajar. Yang kelima yang terakhir Bapak Ibu adalah manfaat belajar Dhamma memperoleh ketenangan batin. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Iya. Karena hidup kita harus berujung pada ketenangan batin. Tanpa ketenangan Bapak Ibu, tanpa ketenangan batin, kita tidak akan bisa mencapai tahapan-tahapan lebih lanjut. Ya, maka kita butuh namanya tenang. Bayangkan aja di Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tiap hari gelisah saja, bisa nggak bahagia? Nggak bisa. Untuk bahagia sederhana sehari-hari saja kita butuh tenang Bapak Ibu. Jangan gelisah. Apalagi mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana. Ya Bapak Ibu, itu kita butuh ketenangan yang benar-benar tenang. Bukan cuma kelihatan tenang, Bapak Ibu, tapi benar-benar batinnya tenang, bersih dari gejolak. Nah itu dari mana bisa tenang ketika kita belajar Dhamma Bapak Ibu. Dengan adanya wawasan Dhamma, kita batinnya bisa tenang. Ketika sakit datang, kita tidak terlalu gelisah. Kita tahu kenapa sakit datang. Kita tahu sakit akan berakhir. Kita tahu cara mengatasi batin yang gelisah ini. Sehingga batinnya akan lebih tenang. Ketika ekonomi lagi anjlok, juga dia tidak terlalu gelisah. Ketika perusahaannya sedang terganggu, dia juga tahu bagaimana cara menanganinya. Sehingga dia lebih tenang. Dengan tenang dia akan punya kebahagiaan. Dengan bahagia, dengan tenang itu dia akan lebih bisa mengembangkan praktek-praktek lebih lanjut, kebijaksanaan dan seterusnya. Dari mana ketenangan bisa hadir? Dari wawasan. Wawasan bisa hadir dari belajar. Dengan banyak wawasan, dia akan tahu kenapa bisa terjadi. Dia tahu sebab dan tahu akibat. Ya, dari belajar itu Bapak Ibu, maka bisa tenang. Ya, inilah 5 manfaat Bapak Ibu dari belajar Dhamma, dan inilah cara kita untuk bisa mempraktekkan atau menggunakan keuntungan sebagai Buddhis tadi, yaitu dengan mempelajari dan mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, yang berlandaskan nanti pada pandangan benar secara pengetahuannya dan juga prakteknya. Ya, belajar Dhamma menghasilkan pandangan benar, yang bisa menghasilkan praktek Dhamma kita berlandaskan pandangan benar, sehingga buahnya adalah buah yang baik, yang sesuai. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sampailah kita di akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, teman-teman sedama. Sampailah kita pada tahap kesimpulan singkat, kesimpulan ringan dari saya. Kesimpulan saya tidak panjang-panjang Bapak Ibu, sederhana saja, yaitu keuntungan kita menjadi Buddhis yang begitu wow, yang begitu banyak, yang begitu luar biasa tadi Bapak Ibu, itu sama dengan 0 besar berwarna merah atau tidak guna sama sekali. Artinya Bapak Ibu, nggak ada gunanya sama sekali keuntungan itu jika kita tidak mempelajari dan mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, keuntungan kita menjadi Buddhis sama dengan 0 besar jika kita tidak mempelajari dan mempraktekannya dengan sungguh-sungguh. Apa artinya Bapak Ibu? Ya, artinya sia-sia, nggak ada guna sama sekali kita punya sederet seabrek keuntungan yang tadi Bapak Ibu. Memang kita Buddhis, kita punya status sebagai Buddhis, kita punya keuntungan-keuntungan tadi. Tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya Bapak Ibu, nggak mempelajari dengan sungguh-sungguh, dan juga nggak mempraktekkan ajaran-ajaran tersebut dengan sungguh-sungguh, ya nggak ada efeknya buat kita Bapak Ibu, nggak ada gunanya buat hidup kita. Hanya sekedar status kita punya keuntungan sebagai Buddhis, tapi kita sendiri tetap menderita, tetap duka, tetap tidak mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keuntungan itu hanya sebagai status, nggak ngefek buat kita. Buat apa? Ya, ini sama dengan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini nggak punya kendaraan, jalan kaki tiap hari. Tiba-tiba suatu hari bisa punya rezeki beli mobil. Tapi Bapak Ibu memilih untuk tidak mempelajari cara nyetir dan tidak juga mempraktekkan nyetir, serta tidak mempraktekkan mencari orang untuk nyetir. Bapak Ibu hanya parkir mobil baru di garasi dan memilih tetap jalan kaki 10 km setiap hari. Yang cari susah siapa? Artinya mobil ada tapi sia-sia, hanya diparkir yang tidak mengurangi penderitaan Anda jalan kaki kan? Ada sih mobilnya tapi di garasi. Anda tetap menderita jalan kaki. Sama, Buddhis sih tapi di KTP, di status. Manfaat Dhammanya nggak mengurangi penderitaan Anda dalam kehidupan sehari-hari, tetap menderita. Karena tidak pernah mempelajarinya dan tidak pernah mempraktekkan Dhammanya. Tidak pernah mempelajari nyetir dan tidak pernah mempraktekkan nyetir. Mobil hanya sekedar mobil. Ya kan? Tidak pernah mempelajari Dhamma, tidak pernah mempraktekkan Dhamma, Buddhis hanya sekedar Buddhis. Hanya terparkir di
KTP di dompet dan di tas Anda. Artinya keuntungan semuanya menjadi sia-sia atau nol besar, tidak berguna. Apa Madena Sampadeta berjuanglah dengan sungguh-sungguh hingga mencapai kemajuan dan pencapaian batin sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan. Terima kasih Anu Modana. Selamat siang sampai di sini Bapak Ibu pesan damanya. Ini kontak person saya. Mudah-mudahan jika nanti ada pertanyaan tidak sempat kita bahas hari ini atau ada kepentingan lain atau Anda mendengar dari manapun suatu hari membutuhkan bantuan saya untuk sharing dhamma di tempat Anda ya, di luar kota, di luar provinsi, di luar daerah, di pulau-pulau terpencil, desa-desa kecil, silakan hubungi saya. Saya akan langsung datang ke tempat Anda Bapak Ibu menyisihkan waktu saya untuk berbagi kepada Anda ya. Kita bisa sharing bersama dhamma untuk belajar bersama dalam kemajuan batin setiap umat ya, setiap kita semua sama-sama kita belajar Bapak Ibu, saling berbagi, saling belajar, saling bertumbuh. Jika ada pertanyaan juga silakan hubungi di kontak yang sama. Jika Anda punya sosial media Instagram silakan juga Anda mau follow IG saya silakan. Nanti kalau butuh di fallback juga Anda boleh di saya ya. Jadi kita bersahabat karena dunia sudah berkembang, tidak hanya pertemuan nyata yang menjadi satu hal, tapi persahabatan, persaudaraan di dunia maya juga sekarang menjadi satu hal yang perlu kita jalin agar kita selalu saling terkoneksi, saling bisa berbagi inspirasi melalui sosial media dan saling bisa belajar Bapak Ibu ya. Jadi saya persilakan Anda